Oke, sebelumnya assalamualaikum, selamat malam teman-teman semuanya. Waalaikumsalam. Apa kabar nih semuanya? Boleh dong, boleh on mic, boleh di chat. Apa kabar teman-teman semuanya? Baik, ya. Sehat-sehat ya. Gimana semangat gak nih buat belajar bareng di Growth Loop? Oke, sekali lagi teman-teman, welcome ya di Growth Loop. Selamat bergabung di Growth Loop Club. Selamat datang di course Management Training dari Growth Loop. Mudah-mudahan course ini bisa membawa manfaat yang banyak untuk teman-teman semua dan bisa membantu teman-teman juga untuk level up skills-nya dan yang pasti bisa nambah klien, bisa naikin rate juga gitu ya. Mudah-mudahan di Growth Loop ini bisa jadi komunitas yang positif yang bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Oke. Nah, sebelumnya aku mau share sedikit nih untuk class rules gitu. Jadi kita ada rules nih kalau di Growth Loop. Jadi diusahakan nih kalau misalkan kita lagi live, usahakan untuk on cam. Kenapa? Karena on cam itu berarti yang kita harapkan adalah dengan on cam itu teman-teman akan merasa benar-benar hadir di kelas gitu ya, benar-benar hadir di kelas dan bisa lebih fokus. Jadi show your face during the live session so we can connect and get to know each other better gitu. Jadi jangan sampai sampai nanti selesai course kita nggak tahu wajah satu sama lain ya gitu. Jadi harapannya mudah-mudahan teman-teman yang available untuk on cam diusahakan untuk on cam. Kemudian juga yang kedua adalah active in the group, yang artinya adalah visible ya, terlihat di grup, jangan hanya jadi silent reader teman-teman. Ya sayang banget kalau jadi silent reader. Jadi don't stay silent, join the chat, respond or help others. Let's learn together. Jadi kalau di grup itu jangan malu untuk bertanya, terus juga kalau misalkan mungkin ada teman-temannya yang tanya juga bisa dibantu gitu ya. Jadi kita saling belajar satu sama lain gitu. Jadi jangan stay silent. Kemudian juga berinisiatif atau remote work habit. Jadi inisiatif ini lebih ke apa ya? Kita membangun kebiasaan sebagai remote worker gitu. Karena apa? Karena sebagai remote worker nantinya terutama sebagai course manager ya, kita udah bukan lagi jadi partner yang hanya melakukan tugas yang diminta gitu. Tapi kita akan jadi seorang strategic partner yang di mana ketika kita jadi partner dengan klien itu kita harus bisa kasih inisiatif atau bisa kasih ide-ide baru, masukan baru. Nah, jadi di sini kita mulai bangun habitnya di Growth Loop ini dengan berinisiatif gitu ya. Kita membangun habit untuk jadi remote worker yang apa ya, yang bisa diandalkan oleh klien nantinya. Jadi get used to taking initiative, ask questions, share your thoughts, and contribute ideas. This is a key habit for remote work. Jadi teman-teman jangan takut salah, jangan takut di-judge ya, karena kita di komunitas Growth Loop ini kita bareng-bareng. Jadi kalau misalkan mau share, teman-teman punya ide apa, mungkin misalkan ada ide untuk kerja kelompok bareng atau apa, boleh share aja di grup. Gak perlu segan ya untuk share di grup. Dan untuk di batch ini, kita nanti akan ada best student at the end of this batch. Kita akan memilih satu orang best student dan akan mendapatkan hadiah berupa free one-on-one coaching session dengan coach yang ada di Growth Loop Insight ya. Ada Coach Abu atau Coach Windy. Mereka adalah life and career coach. Kemudian juga ada paid internship bareng sama Growth Loop. Jadi teman-teman, syaratnya apa? Syaratnya yang pertama nanti melengkapi dulu mock up project-nya. Pasti ya harus submit dulu tugasnya. Kemudian earn the highest score based on class roles. Jadi class roles-nya yang mana? Class role-nya yang tadi gitu. Jadi harus rajin-rajin on cam, harus aktif di grup, harus ada inisiatif juga gitu ya. Jadi nanti teman-teman yang poinnya paling banyak dari class role akan menjadi best student dan berhak mendapatkan free one-on-one coaching plus paid internship gitu. Siapa yang excited nih? Ada nggak yang mau jadi best student? Bismillah aku. Bismillah ya, afirmasi ya, langsung ya, amin. Nggak bisa on cam, sinyalku lagi jelek banget ya, nggak apa-apa. Mau, oke. Oke, diinget-inget ya rules-nya teman-teman ya, dicatat ya. Kalau mau di screenshot juga boleh nih, nanti aku pajang juga deh di grup. Supaya nggak stay silent ya. Oke, kalau gitu kita lanjut ke materi malam ini.
Jadi aku pastikan dulu semua teman-teman udah nonton fundamental lesson ya? Udah ya, semuanya udah nonton fundamental lesson. Udah, Kak. Nah, menurut teman-teman gimana nih? Udah ada gambaran belum sedikit tentang course manager itu seperti apa? Udah mulai ada, Kak. Mungkin ada yang mau share dulu sedikit? Atau lanjut dulu aja ya? Kita lanjut dulu. Oke, mudah-mudahan dari fundamental lesson bisa ada bayangan kira-kira course manager itu kerjanya ngapain aja sih. Sebetulnya simpelnya adalah ya course manager itu adalah partner dari seorang course creator gitu, dimana kita membantu dari proses planning sampai akhirnya launching. Karena kan selama ini, terutama kita atau teman-teman yang pernah beli kursus online, kita hanya taunya ya udah kita ikut belajar gitu ya, tapi kita nggak tahu tuh di belakangnya perjalanannya seperti apa dan sepanjang apa perjalanannya di belakang itu gitu. Nah, disitulah peran course manager itu dibutuhkan. Gitu. Jadi mudah-mudahan dari fundamental lesson kemarin udah ada gambaran besarnya lah ya course manager itu seperti apa. Dan di materi pertama ini kita akan bahas course strategy and operation. Ini part 1 ya. Jadi every successful course starts long before the first video is recorded. It begins with clarity on who you serve, why it matters, and how you will make an impact. Jadi sebelum course itu launching tuh sebetulnya perjalanannya tuh panjang banget gitu ya, sebelum itu dari sebelum kita ada kelas live, sebelum ada mungkin video rekamannya seperti fundamental lesson sebagai macam. Itu sebetulnya perjalanannya di belakang itu tuh sangat-sangat panjang gitu. Jadi kita harus mulai dulu dengan clarity gitu. Kita harus jelas dulu siapa yang kita serving gitu dan kenapa ini penting dan gimana course kita ini bisa membawa impact atau enggak course dari klien kita sendiri ya kalau nantinya kita jadi course manager. Oke, jadi kita masuk ke strategi and planning karena ketika kita jadi course manager seperti yang udah aku sampaikan tadi, kita bukan hanya jadi task doer gitu ya istilahnya, bukan hanya kayak kamu ngerjain ini ya, oh ya oke gitu. Tapi sebagai seorang course manager kita itu harus bisa melihat dari istilahnya apa ya, helikopter view gitu. Jadi kita bisa ngelihat dari atas nih, kira-kira dari sebuah perjalanan course ini, proses kursus ini, kita harus bisa ngelihat semuanya gitu. Apakah planningnya udah sesuai, apakah strateginya udah sesuai, nanti promosinya seperti apa. Nah, kita tuh harus sebagai course manager kita harus bisa paham itu semuanya gitu. Harus bisa lihat dari secara helikopter view tadi. Nah, kemudian apa sih bedanya antara strategi dengan planning? Gitu. Jadi kalau strategi itu adalah why and where, jadi kenapa dan di mana. Kalau planning itu adalah how and when, jadi bagaimana dan kapan. Gitu. Jadi kalau misalkan strategi itu kenapanya dan di mana, tapi kalau planning itu adalah gimana cara nyampe sananya gitu ya teman-teman kurang lebih. Nah, jadi ketika kita ketemu sama calon klien nih gitu ya, yang dia adalah seorang course creator, misalkan apapun itu ya, bisa coach, bisa expert juga, karena kemarin juga teman-teman Growth Loop ada yang kliennya bahkan dokter ya, dokter dan mereka bikin online course gitu. Nah, itu bisa juga ya expert juga jadi sebagai potensial klien kita sebagai course manager. Nah, satu hal yang harus kita tanyakan adalah are you building your course with a clear direction or just following what others do? Gitu. Jadi kita coba gali sama kliennya, kita tanya gitu ya, mereka tuh bikin course ini nih udah ada directionnya atau hanya ikut-ikutan aja nih karena course online lagi booming, terus mereka ikut-ikutan bikin course online gitu. Jadi itu penting banget untuk ditanyain nanti sama calon klien gitu. Nah, kemudian apa sih yang harus ada di dalam sebuah strategi? Strategi sebuah kursus ya pastinya, strategi sebuah kursus online. Nah, yang pertama ada yang namanya winning aspiration. Jadi winning aspiration itu kurang lebih apa ya? Kayak goals-nya dari si klien kita gitu. What success looks like for you and your students, not just sales but impact, community and growth. Jadi kita harus nanya nih sama klien kita tuh winning aspiration-nya mereka itu apa gitu. Ya menurut mereka sukses itu seperti apa, course ini suksesnya seperti apa gitu dan impact apa yang akan mereka student dapatkan dari hasil join dengan course tersebut gitu. Jadi kita harus tanya tuh harus gali dulu sama calon klien kira-kira winning aspiration mereka itu apa gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah unique selling point gitu. Why choose your course over others? Contohnya gitu ya. Contohnya sekarang
kursus remote working itu banyak banget kan ya. Ada yang mungkin virtual assistant, ada yang digital marketer gitu ya, itu banyak banget. Nah, kita harus memastikan ke calon klien kita kalau mereka itu punya unique selling point yang bikin mereka beda dengan kursus yang lain gitu. Jadi selain yang pertama tadi goals-nya dulu harus jelas gitu ya, goals-nya harus jelas dan course ini kira-kira akan membawa impact apa untuk students-nya nanti. Kemudian ada unique selling point, jadi kita harus digali juga nih kira-kira dari kursus yang mau dijual ini apa nih gitu hal unik yang membuat kursus ini beda dengan yang lain gitu. Contohnya kayak misalkan aku kasih contohnya Growth Loop aja ya yang maksudnya yang real ada di depan kita semua gitu. Nah, kalau misalkan kayak Growth Loop nih, kita course-nya tentang course management gitu ya, course manager. Nah, kenapa kita unik? Karena belum ada kursus online lain mengenai course management gitu. Makanya kita berani bilang ya belum ada kursus lain yang ngejual kursus seperti Growth Loop gitu. Jadi itu yang jadi unique selling point-nya Growth Loop gitu. Makanya kita harus gali ya nanti kalau misalkan ke calon klien nih ketika kita mau menentukan strategi, kita harus tanya sama mereka apa sih yang bikin kursus kamu itu stand out gitu ya, berbeda dengan yang lain gitu. Dan kenapa orang-orang harus memilih kursus kamu dibanding dengan yang lain. Kurang lebih seperti itu. Kemudian audiensnya juga harus jelas gitu. Audiensnya, target marketnya semua harus jelas. Jadi siapa yang mau kita bantu, terus apa pain points-nya mereka gitu kan, apa target marketnya orang mana segala macam gitu. Apakah perempuan aja misalkan atau misalkan kita hanya menyasar ibu rumah tangga. Nah, itu semuanya harus jelas. Audiensnya siapa itu harus jelas. Kemudian yang keempat adalah course type atau content format. Nah, course type ini bisa macam-macam ya tipenya. Jadi kursus itu kan ada yang sebelumnya udah di record, yang nggak ada kelas live ya, yang nggak ada kelas live, yang itu istilahnya self paced. Jadi ketika orang beli sebuah kursus, ya udah materinya ada di dalam sebuah learning management system dan ya udah orang tinggal nonton aja gitu ya semaunya mereka gitu. Terus ada juga yang hybrid. Jadi hybrid itu dia mix antara kelas live sama pre-recorded pre-recorded lesson gitu. Jadi ada kelas live-nya, ada pre-recorded-nya. Nah, kayak Growth Loop sendiri kita hybrid. Jadi nanti juga ada beberapa lesson yang untuk tutorial itu kita udah pre-recorded gitu. Nah, ini juga perlu ditanyakan sama calon klien nantinya gitu ya, calon klien kita. Kira-kira tipe course-nya mau seperti apa, terus formatnya apakah ada video atau misalkan cuman e-book aja gitu. Nah, ini juga penting banget untuk ditanyakan gitu. Kemudian positioning. Nah, positioning ini how you want to be perceived in your market. Are you the expert, the guide, or the community builder? Gitu. Jadi harus si klien kita ini positioningnya harus jelas gitu. Apakah dia seorang expert, apakah dia guide, gitu, ataukah dia community builder. Gitu. Jadi kita harus tanyakan juga nih, kira-kira kamu kalau di istilahnya di sosial media lah ya, atau misalnya di market ini mau diposisikan sebagai apa gitu? Apakah sebagai expertnya gitu, atau misalkan mungkin kita bisa sebutnya mentor, atau misalkan dia memang community builder aja, dia membangun komunitas gitu ya. Nah, ini yang harus 5 hal yang harus ada di dalam strategi. Aku ulangin lagi, jadi yang pasti ada winning aspiration, jadi kita harus tahu goals-nya apa, terus unique selling point-nya, jadi satu hal yang, ya mungkin nggak lebih dari satu hal ya, hal yang membuat course itu dipilih dibandingkan yang lain, kemudian audiensnya juga harus jelas, juga tipe course-nya, dan juga positioning dari si kliennya itu sendiri. Nah, ini course type ya, tadi udah aku jelasin sedikit, jadi ada mini course itu biasanya ini ya, quick wins, jadi misalkan hanya dalam dalam waktu 3 sampai 7 hari dan itu bentuknya self paced. Nah, kan teman-teman mungkin pernah pernah dengar apa sih yang course-nya rekaman dan banyak macamnya tuh Udemy ya. Kayak gitu. Contohnya kayak Udemy gitu. Nah, Udemy itu biasanya ada kelas-kelas yang dia hanya beberapa materi gitu dan itu metodenya self paced gitu. Itu belajar sendiri, gak ada kelas live dan gak ada mentornya, gak ada komunitasnya gitu. Jadi kita cuma beli produk terus ya udah kita belajar sendiri. Itu namanya mini course. Kemudian ada juga signature course. Signature course ini ya biasanya bagusnya untuk comprehensive transformation gitu ya. Jadi antara 6 sampai 12 minggu, terus ada modul, terus biasanya juga cohort base. Cohort base ini artinya dimulai secara serentak. Jadi kayak growth loop gitu. Misalkan batch 1, batch 2, batch 3, batch 4. Nah, itu namanya cohort gitu.
Terus ada juga course type yang dia sistemnya membership gitu, membership. Jadi dia bayar setiap setiap bulan. Terus nanti misalkan setiap bulan ada materi baru gitu. Nanti bulan depannya belajar materi baru lagi. Nah, itu namanya membership gitu. Nah, setelah tadi ngomongin strategi, kita masuk ke planning gitu. Jadi planning ini adalah gimana caranya kita membuat strategi itu ke action yang harus dilakukan. Makanya kita membutuhkan planning gitu. Di dalam planning ini sendiri, yang pertama harus kita tentukan adalah goals-nya tadi ya. Tadi kalau misalkan di strategi ada winning aspiration, nah di planning ini kita juga harus ngeset goals gitu. Kita harus spesifik. Misalkan enrollments-nya, misalkan mau di launching-nya kapan, terus impact-nya, course ini impact-nya apa untuk orang-orang yang join gitu. Terus apakah mau ada komunitasnya atau enggak gitu. Semua goals-nya harus jelas gitu dari course itu tersebut. Kemudian ada istilah map timeline. Contohnya misalkan si klien kita ini dia mau ada materi-materi yang di-record sebelumnya gitu ya, pre-recorded. Nah, kita harus breakdown tuh timeline-nya. Misalkan berapa lama nih waktunya untuk produksi, untuk merekam video, untuk merekam materi, untuk bikin e-book mungkin ya, bikin PDF seperti ini ya, seperti project management gitu. Kita harus breakdown, kita harus kasih timeline ke klien kita, misalkan berapa lama waktu yang dia butuhkan, misalkan untuk merecord, untuk produksi gitu ya, untuk produksi, untuk merecord video segala macam, untuk bikin e-book segala macam. Nah itu kita harus clear di situ timelinenya. Kemudian juga menentukan roles-nya gitu. Walaupun misalkan yang ngerjainnya ya kita semua gitu ya, nggak apa-apa. Tapi kita tetap harus menentukan roles-nya sendiri gitu. Kalau misalkan teman-teman ada yang tanya, tapi aku mungkin nggak suka social media management atau mungkin aku nggak suka desain gitu. Nah, itu sebetulnya nanti pada kenyataannya itu nggak masalah banget kalau misalkan teman-teman mau kerja bareng sama orang SMM mungkin gitu ya atau sama orang desain mungkin itu sebetulnya nggak masalah banget. Tapi kalau aku pribadi sama Ardin kita ngerjain sendiri gitu. Karena apa? Karena sebetulnya ketika kita udah tahu keseluruhan ekosistemnya dari si kursus ini, ya sebetulnya semua bisa dikerjakan dalam satu platform aja gitu untuk segala automasinya segala macam. Mungkin di awal ini kelihatannya kayak banyak banget ya yang harus dikerjain ternyata gitu. Tapi padahal kalau teman-teman nanti udah bisa memahami gitu ya minimal satu learning management system, satu platform gitu ya di mana di dalamnya itu kayak all in one platform, itu teman-teman akan ngerasa oh iya ternyata nggak banyak ya, ternyata semua itu bisa dikerjakan dalam waktu yang cepat gitu. Jadi tapi tetap di planning ini kita harus menentukan roles-nya gitu ya. Jadi apa yang kita dikerjakan, misalkan klien kita ngerjain apa, kita ngerjain apa itu tetap harus di breakdown, ditulis gitu. Kemudian sistem setup ini kita harus ada flow-nya. Misalkan misalkan nih ketika orang mau beli course-nya apakah dapat email, terus nanti payment-nya pakai apa, terus nanti onboarding-nya sistemnya gimana, apakah kita masuk ada course yang harus pakai request akses gitu ya. Mungkin seperti yang teman-teman udah alamin ya di Growthloop sendiri gitu. Misalkan harus request to join atau segala macam. Nah, itu juga harus ditentukan di situ. Kemudian nanti review, kalau review ini kan after launch, nanti harus dicatat nih kira-kira apa yang harus diperbaiki gitu. Kadang kan ada aja misalkan website buttonnya error lah gitu atau misalkan landing page nggak bisa dibuka. Nah, itu kita harus mereview juga di planning itu. Nah, jadi strategi gives you direction, planning builds the bridge to get there. Don't aim for perfection, aim for progress you can track and improve. Jadi kalau misalkan strategi itu kita ngasih kita arahan, nah planning itu sama dengan kita membangun jembatan untuk ke sana gitu. Jadi strategi itu tujuannya, tapi kalau planning itu adalah jembatan untuk mencapai tujuan yang kita mau tadi. Gitu. Jadi teman-teman nggak usah langsung berpikiran, aduh overthinking nih, gitu, aduh kayaknya semua harus perfect, enggak ya, tapi kita bisa banget untuk learning by doing, gitu. Nah, jadi when you know your direction, every small action starts to make sense. Jadi mulai dari fase berpikir, think, kemudian kita analisis, kita planning, terus kemudian kita try, kita do, kita lakukan, terus do again and keep on doing sampai akhirnya nanti kita bisa sukses, bisa menguasai ya semua materinya. Jadi teman-teman nggak perlu takut, memang di sini tempatnya untuk belajar. Mungkin awalnya
akan ngerasa, aduh banyak banget ternyata yang harus di-handle seorang course manager. Padahal sebetulnya kalau udah tahu sih enggak ya, nanti teman-teman akan tahu gitu mana kira-kira yang teman-teman bisa enjoy gitu. Nah, kemudian how to audit. Jadi tadi kita kan ceritanya kita udah ada strategi nih, terus udah ada planning. Nah, terus gimana nih cara kita mengaudit bisnisnya calon klien kita gitu. Karena kan sebelum kita kerja sama mereka tuh kita harus cari tahu dulu nih gitu ya. Si calon klien kita ini dia bisnisnya udah di tahap apa gitu. Nah, jadi ini poin-poin yang harus dicari tahu bisa ketika kita mau approach calon klien atau bisa juga ketika kita sudah discovery call gitu. Ketika kita sudah ada interview pertama. Nah, ini beberapa poin bisnisnya calon klien. Yang pertama adalah start from the goal gitu. Jadi kita bisa lihat ya, bisa cek what does the client want to achieve. Jadi kita bisa tanya atau misalkan kita lihat dari sosmednya gitu ya. Jadi what does the client want to achieve? Jadi mereka tuh goals-nya apa sih sebenarnya gitu. Kenapa mereka bikin course tersebut gitu. Nah, itu harus jelas di situ. Kemudian apakah current action supporting that goal? Apakah semua yang mereka lakukan atau semua sistem yang mereka punya itu sudah istilahnya mendukung untuk mencapai tujuan tersebut gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah kita cek the foundation. Kita cek fondasi dari bisnisnya si calon klien kita itu. Apakah dia udah punya website atau misalkan dia udah punya landing page. Nah, buat teman-teman mungkin ada juga kemarin yang baru dengar istilah landing page ya. Jadi landing page itu sebetulnya seperti website, tapi dia hanya satu page gitu ya, hanya satu halaman. Dan di situ biasanya hanya ada satu action gitu. Satu action itu misalkan mau ajak orang join webinar, atau misalkan mau ajak orang download PDF gitu ya, free PDF. Nah, itu namanya landing page gitu. Kalau website kan nanti aku jelasin sih ya di part kedua, tapi aku jelasin sekilas aja. Kalau website itu kan dia ini ya banyak menunya kan, ada home, ada mungkin work with us gitu, ada servisnya apa aja. Nah, itu website gitu. Jadi terdiri dari beberapa halaman. Kalau landing page itu hanya satu gitu. Kemudian kita cek juga nih apakah produk yang dijual sama si calon klien ini udah jelas produknya apa, programnya apa atau offeringnya apa, itu kita harus cek juga. Misalkan misalkan si calon kliennya ini coach gitu ya, ya kita lihat nih dia punya program apa gitu, apakah dia udah mulai program one on one atau misalkan dia udah jual kursus juga gitu. Nah, kita harus lihat di situ. Kemudian juga kita lihat manajemen sistemnya gitu. Apakah dia udah punya LMS ini learning management system. Learning management system ini nanti aku akan bahas ya ketika aku ngomongin platform gitu. Jadi learning management system ini adalah tempat di mana kita bisa simpan aset-aset kursus gitu ya, materi-materi kursus, bisa email marketing juga. Itu namanya manajemen system. Nah, jadi ketika kita audit ini kita perlu cek juga nih apakah dia udah punya semua ini atau belum. Nah, kalau misalkan kita udah sempat discovery call, udah ada interaksi sama si calon kliennya gitu ya, udah ngobrol. Nah, kita bisa juga lihat datanya nih. Kalau misalkan mereka memang udah punya website, kita bisa lihat juga website trafficnya gimana. Terus kalau misalkan dia udah menjalankan email marketing ya, marketing melalui email, kita bisa lihat juga email open and click rates-nya berapa gitu. Click rates ini adalah ketika kita ngirim email ke banyak orang gitu ya, ke orang-orang yang memang sudah subscribe misalkan ke webinar, sudah ikutan join webinar kita atau misalkan udah download free ebook gitu ya. Nah, kan kita tuh dapat datanya kan. Nah, ketika kita ngirim email ke banyak orang itu, nah click rates ini kita bisa cek berapa orang yang buka email tersebut atau misalkan berapa orang yang ngeklik link yang ada di email tersebut. Misalkan kita promosi kursus gitu ya lewat email. Nah, kita bisa lihat nih ada berapa orang yang ngeklik link yang ada di email tersebut. Nah, open and click rates itu maksudnya seperti itu. Gitu. Kemudian kita juga bisa lihat social engagement atau growth-nya. Misalkan lihat Instagramnya gitu kan, apakah engagement levelnya dia udah aktif gitu. Misalkan kan ada tuh klien yang dia followersnya banyak tapi engagementnya low. Engagement ini yang like, yang komen gitu ya, yang share. Nah, itu biasanya
ada juga beberapa klien yang dia followersnya banyak, tapi engagement levelnya low. Nah, itu kita perlu perhatikan juga. Kemudian conversion rate from funnel. Nah, conversion rate ini adalah itu tadi orang yang purchase atau yang beli course dari funnel yang kita punya. Funnel ini maksudnya kayak landing page juga ya. Jadi funnel ini adalah course page. Jadi kalau misalkan teman-teman ingat nih, teman-teman pas beli course-nya Growth Loop ya, kan masuk dulu ke landing page yang ada detail course-nya. Nah, itu namanya funnel gitu. Jadi kita bisa lihat juga conversion rate itu maksudnya ada berapa orang yang purchase atau ada berapa orang yang beli gitu dari funnel yang kita punya. Gitu. Kemudian marketingnya juga harus dilihat dari sosial media dan email gitu. Apakah di konten-konten yang ada di sosmednya tuh bener-bener udah apa ya istilahnya speak to the audience tuh kayak udah berbicara sama target audiensnya atau belum gitu. Apakah nanti audiensnya dia yang baca tuh akan ngerasa oh ya nih ini nih aku banget gitu ya. Nah, apakah konten-kontennya udah seperti itu atau belum gitu. Kemudian apakah dia udah punya lead magnet? Lead magnet itu adalah ya ini ya seperti webinar, terus free ebook itu namanya lead magnet. Jadi satu satu metode untuk menarik orang join ke komunitas kita gitu. Bisa lewat free webinar, bisa lewat free ebook untuk di-download. Itu namanya lead magnet. Nah, kemudian engagementnya juga tadi kita bisa lihat ya di situ. Nah, tapi kalau misalkan kita mau audit untuk calon klien yang kita memang belum ada discovery call gitu ya, yang belum ada interaksi sama sekali. Nah, kita bisa lihat ini nih minimal sampai cek the foundation gitu. Apakah dia udah punya website gitu ataukah programnya udah clear gitu ya, udah penjelasan tentang program yang dia jual itu apakah sudah jelas. Nah, itu kita harus lihat di situ. Supaya apa? Supaya nanti pas kita discovery call, pas kita mau interview sama mereka, kita udah tahu nih bisnisnya mereka tuh ada di stage mana gitu. Jadi supaya kita bisa bisa paham. Karena apa? Karena yang namanya kita course manager ini kita harus selangkah di depan daripada klien kita sendiri gitu. Jadi kita udah harus tahu nih strategi apa yang mau kita rekomendasikan. Gitu. Ini study case-nya. Sebentar, aku buka dulu. Oh, ini bentar, window aku kayaknya nggak ini ya. Oke, sebentar. Lama. Ya, aku tuliskan dulu. Ini muncul kan ya screen-nya? Muncul kok, Mbak. Oke. Nah, ini pun yang kita harapkan teman-teman bisa praktek langsung gitu di course ini gitu. Makanya waktu di awal kan kita bilang kalau di Growth Loop kita maunya teman-teman bikin ngerjain mock up project di mana teman-teman memang melakukan semua proses audit dari awal, dari mulai bikin strategi sampai ke planningnya seperti apa gitu. Jadi ini aku menjelaskan audit sekaligus menjelaskan mockup project juga ya. Jadi kurang lebih ini yang akan teman-teman kerjakan nantinya. Gitu. Nah, ini kan tadi yang contoh klien tadi ya, yang contoh klien tadi ini namanya Mila Faye. Ini random aja sih, bukan bukan klien aku, bukan klien Ardin juga gitu. Nah, jadi ini contohnya gimana cara kita mengaudit sosial media gitu ya, atau misalkan ya ini sosmednya calon klien kita gitu. Ini misalkan aku mau targetin orang ini untuk aku approach, misalnya untuk aku deketin untuk jadi klien gitu ya. Nah, ini kayak cara kita mengaudit gitu lewat sosmednya mereka. Nah, ini ada yang namanya istilahnya current assets. Jadi current assets itu adalah apa aja sih yang mereka udah punya gitu ya. Nah, ini misalkan contohnya dari sosial media. Dari Instagramnya kita bisa lihat nih, oh dia punya followers 7.321 dengan good engagement and content. Jadi dia followersnya memang baru 7.000, tapi konten-kontennya engagementnya rame gitu ya, banyak yang like, banyak yang komen gitu, banyak yang share juga atau repost gitu kan. Nah itu kita bisa lihat dari sosmednya dia. Nah terus kita bisa lihat lagi nih dari sosmednya ada apa lagi? Gak ada link di bio-nya. Jadi dia cuma bilang aja di sini guiding high potential humans through radical inner transformation and identity evolution. Tapi di sini dia nggak simpen link untuk kemana-mana gitu. Jadi dia nggak punya website, dia nggak ada apa namanya
informasi tentang program yang dia jual gitu ya. Jadi dia bio-nya nggak ada link yang menuju ke sana gitu. Kemudian no call to action in each post. Jadi di setiap konten yang dia posting itu nggak ada call to action. Jadi call to action tuh misalkan nih ya, kalau misalkan kita mau jual program gitu. Misalkan gini, DM atau enggak komen siap kalau misalkan kamu udah siap jadi remote worker gitu. Itu namanya call to action gitu. Jadi nah di kontennya si Mila ini, si Mila terkenal banget ya. Jadi di kontennya Mila ini dia nggak ada call to action di setiap postingannya gitu. Jadi ini bisa kita audit juga. Kemudian no program information. Jadi di lewat sosmednya ini kita nggak bisa lihat bahwa dia menjual sebuah program gitu. Jadi kita nggak bisa tahu nih program apa sebetulnya yang dia jual gitu. Terus no other social media account on other platforms. Nah, jadi kita bisa cari juga nih, bisa mungkin di Facebook-nya atau misalkan di TikTok juga atau misalkan di LinkedIn gitu ya. Kita bisa cari nih namanya gitu. Apakah dia eksis di sosmed lain gitu atau enggak? Nah, itu kita bisa cek juga. Dan itu bisa dijadikan bahan yang harus diaudit juga. Nah, kemudian not sure she already has built her brand for coaching. Jadi, apakah dia udah punya brand untuk bisnis coachingnya ini berupa mungkin logonya atau warna brandingnya gitu ya, color brandingnya. Terus, apakah dia memang udah memperkenalkan service yang dia jual atau belum? Nah, ini juga kita bisa bisa take notes ya, kita bisa catat gitu. Dari lewat hanya dari sosial medianya dia aja kita udah bisa tahu ini semua. Nah, kemudian website atau landing page-nya not found, karena kita nggak bisa tahu dia punya website atau enggak, karena nggak disimpan di sini. Terus program atau produknya dia ternyata ada coaching one on one, kalau nggak salah di sini ada tulisannya ya. Gitu. Nah, nanti teman-teman untuk mockup project sendiri, teman-teman bisa cari, itu boleh random aja ya, boleh random misalkan mau cari entah itu bisa coach, bisa mungkin expert yang tadi seperti aku bilang ya, bisa dokter atau dosen bahkan ya kalau klien dari Mayar kita ada juga dosen yang dia memang bikin kelas online gitu. Jadi untuk Mocha Project ini teman-teman nanti bisa menentukan, boleh menentukan sendiri, boleh cari nanti calon klien yang mau diauditnya, tapi nggak, maksudnya nggak perlu beneran di approach gitu ya untuk sekarang. Tapi kalau misalkan nanti ternyata setelah selesai course growth loop mau beneran di approach juga nggak apa-apa karena kan teman-teman nanti akan udah punya strategi untuk dia gitu. Nah, jadi nanti teman-teman boleh cari satu potensial klien ya, dicatat aja. Boleh nanti nanti ini kita share juga materinya. Jadi boleh cari satu potensial klien, terus kemudian feel free to update or replace any screenshot of the potential client's asset. Gitu. Jadi misalkan ini kan nanti template-nya kita kita bagiin ya. Nah, nanti teman-teman tentuin dulu nih siapa potensial kliennya. Jadi nanti ketika nulis kayak gini, ketika nanti audit ini, teman-teman boleh di screenshot aja misalkan Instagramnya atau misalkan dia udah punya website ya websitenya di screenshot atau misalkan linknya dimasukin itu nggak apa-apa gitu ya. Jadi ini template-nya nanti boleh diubah-ubah. Jadi di copy aja dulu terus nanti boleh diubah-ubah seperti itu. Nah, kemudian winning aspiration tadi ya yang ada di strategi itu to help high potential individuals transform from the inside out so they can live, lead, and create from their most authentic identity. Nah, dari mana sih aku tahu winning aspirationnya si Mila itu adalah ini gitu. Nah, dari mana taunya ya kita bisa lihat aja tadi dari bio IG-nya ya. Ini kan nih bio IG-nya nih. Nih, guiding high potential humans through radical inner transformation and identity evolution. Nah, kita bisa tanya sama AI ya, bisa sama ChatGPT atau sama Gemini gitu. Kita bisa lihat IG bio IG-nya mereka atau mungkin LinkedIn-nya kalau mereka punya. Terus kita tanya sama AI, I help clients find their winning aspiration. Can you help? Terus kita di copy paste aja gitu bio Instagram atau headline dari LinkedIn-nya gitu. Jadi kita bisa tanya AI di sini. Ini kita udah kasih prompt-nya ya di sini. Kenapa nggak muncul? Nah, oke. Okay. Nah, di sini udah kita tulis di sini. Jadi teman-teman nanti ketika mau menentukan winning aspiration dari calon klien yang akan teman-teman audit, itu teman-teman bisa bisa cek aja nanti di bio-nya gitu, di bio IG atau mungkin di LinkedIn-nya kalau dia punya ya. Baru ngebuang airnya.
gitu. Kemudian, bentar, Suaranya di ini luar lihat apa ya? dulu. Oke, kemudian, nah ini strategi yang udah kita bikin untuk Mila tadi. Setelah tadi kita audit ya. Jadi di sini ada istilah where to play, how to win, core capabilities and management system. Jadi where to play ini adalah di mana target marketnya dia, gitu ya. Target marketnya Mila ini siapa sih, gitu. Jadi dia mau bermain di mana target marketnya, gitu. Jadi ada yang pertama istilahnya target audience, gitu ya. Target audiensnya siapa? Berarti kita bisa nentuin target audiensnya dia adalah high achievers, ambitious professionals, atau entrepreneurs, atau eksekutif. Karena kan tadi dia bio-nya yang tadi ya, apa guide apa tadi namanya? Ini kan guide high potential humans through radical inner transformation. Nah, jadi kita bisa tentu ini, oh target audiensnya dia adalah orang-orang yang memang ingin achieve sesuatu yang lebih tinggi gitu ya untuk dirinya sendiri gitu. Nah, kita bisa tentuin di sini target audiensnya siapa. Kemudian dari geografiknya juga mungkin US, UK, Kanada, Australia, country with English. Terus dari kategorinya personal transformation coaching, identity work, sama mindset evolution gitu. Dan dari channelnya online ya, pastinya ada coaching calls, ada workshop, mungkin juga ada community gitu. Nah, ini strategi yang kita bisa istilahnya ajukan atau kita propose untuk Mila tadi gitu. Kemudian how to win, jadi how to win ini gimana cara memenangkannya gitu, gimana cara mencapai goals yang kita mau, yang tadi dia di winning aspiration tadi. Nah, yang pertama adalah kita bisa saranin ke Mila ini untuk menawarkan deep personalized transformation rather than surface level motivation. Gitu. Jadi daripada dia cuman share motivasi-motivasi aja, kenapa dia nggak menawarkan misalkan one-on-one session yang lebih personalized gitu ya transformation-nya. Nah, itu ini kita bisa masukin juga di strategi. Kemudian blend psychology, spirituality, and identity work for holistic result. Nah, ini juga kita bisa sarankan untuk dia. Dan build trust through authenticity, storytelling, and client transformation. Karena ini belum ada tadi di kontennya ya. Gitu. Jadi kita bisa saranin dia untuk bikin konten-konten yang ada mungkin storytellingnya, entah tentang dia atau misalkan tentang klien yang pernah coaching sama dia gitu ya. Itu kita bisa saranin juga. Nah, kemudian untuk core capabilities, jadi kita melihat juga nih kira-kira Mila ini capable untuk apa gitu. Nah, kita tulis di sini dari deep coaching and emotional intelligence atau strong personal brand and magnetic online presence, terus juga ada well structured programs and smooth client experience dan juga consistent impactful storytelling to nurture the audience gitu. Jadi kita kasih tahu nih core capabilities-nya, kira-kira ini loh yang bisa dilakukan gitu ya. Strategi ini yang kita saranin untuk dia. Gitu. Kemudian manajemen sistemnya konsisten storytelling and content creation untuk nurture audience gitu. Jadi kita saranin dia untuk bikin konten-konten yang bentuknya storytelling gitu ya untuk menurture audiensnya. Kemudian juga platform online for engagement karena kan tadi belum ada ya. Jadi kita saranin untuk bikin mungkin komunitas atau bikin juga email newsletter gitu. Jadi ini kita bisa saranin juga untuk dia. Kemudian di structure programnya gitu, dari course-nya sendiri, coachingnya seperti apa, nanti apakah dia kita saranin untuk bikin website juga gitu. Ini manajemen sistem. Kemudian untuk testimonial dan client tracking progress. Gitu. Jadi kita saranin juga nih dia untuk apa ya, menunjukkan gitu testimonial dari klien-klien yang sempat kerja sama sempat coaching sama dia gitu. Nah, nanti teman-teman bisa pakai prompt ini nih yang di bawah. Continue brainstorm with AI. Misalkan tadi kan teman-teman udah nanyain winning aspiration ya ke GPT atau misalkan ke Gemini gitu. Nah, nanti teman-teman di strategi ini bisa pakai prompt ini. Now help me to create good strategy where to play, how to win, core capabilities, and management system. Gitu. Jadi nanti teman-teman banyak-banyak brainstorm sama ini ya, sama AI, sama GPT atau sama Gemini gitu. Tapi aku sih saraninnya sama Ardin GPT aja ya untuk di awal ini gitu supaya nggak bingung. Gitu. Jadi pakai Chat GPT aja. Nah, tapi Chat GPT itu kan sebetulnya bisa kita arahin ya, bisa kita arahin. Nah, makanya ini
kita udah kasih prompt-nya supaya teman-teman gak bingung. Jadi tadi setelah nanyain tentang winning aspiration, teman-teman tanya juga tuh sama GPT gimana caranya bikin strategi yang bagus untuk 4 aspek ini gitu. Where to play, how to win, core capabilities, sama management system. Gitu. Nah, jadi ini terus kita audit juga nih strategi versus current assets. Nah, strategi yang kita ajukan dibanding dengan aset yang sudah dia punya, kira-kira what's missing? Apa yang belum ada di situ? Gitu ya. Nah, ini kita bandingin di sini. Nah, contohnya kayak where to play. Nah, channel ini dia belum ada nih kayak coaching calls atau workshop atau komunitas. Karena kan tadi kita nggak bisa lihat ya di IG-nya gitu apakah dia punya kursus online kah gitu kan atau misalkan one on one session itu kita belum bisa lihat gitu. Jadi ini belum ada. Kemudian deep and personalized transformation course-nya juga belum ada, coaching session-nya belum ada. Kemudian well structured programs and smooth client experience-nya juga kita belum lihat itu gitu ya karena tadi nggak ada link apapun kan di Instagramnya. Nah, kemudian dari manajemen sistemnya juga banyak yang bisa diimprove gitu ya. Ada platform online-nya, bisa ada komunitas, bisa ada newsletter, kemudian juga dari program structure, ada course-nya, mungkin coaching-nya, mungkin dia juga kita saranin untuk bikin landing page. Nah, ini juga karena belum ada kan di situ. Dan juga testimonial yang masih belum ada dari apa yang kita audit tadi ya, lewat sosial medianya Nila itu. Gitu. Nah, jadi kita bisa saranin nih, what can be improved, apa yang bisa di-improve dari apa yang sudah kita analisa tadi. Yang pertama adalah product and operation. Jadi kita saranin dia untuk bikin website atau landing page supaya orang-orang yang datang ke sosmednya dia tuh bisa tahu, oh ternyata dia menjual misalkan one-on-one session gitu ya, atau misalkan dia punya course cohort gitu yang bareng-bareng satu batch, misalkan belajar tentang apa tadi improve improve diri, personal improve gitu ya. Nah, ini kita bisa saranin dia untuk bikin website atau landing page. Terus create a program structure and pricing. Kan tadi juga kita nggak tahu ya dia jual program apa sebenarnya gitu. Itu belum muncul di sosmednya. Gitu. Dari segi marketing sendiri, kita bisa saranin untuk bikin lead magnet dan email sequence. Email sequence itu jadi ketika kita kirim email promosi, tapi email sequence itu ada serinya gitu. Jadi misalkan apakah seminggu sekali, apakah misalkan seminggu 2 kali dan ada topiknya gitu, ada temanya. Nah, itu namanya email sequence. Gitu. Kemudian juga ada content plan for education on social media. Jadi kita saranin untuk dia bikin content planner gitu. Coba direncanakan lagi bikin kontennya nih, kira-kira konten apa yang istilahnya perform well gitu ya, yang apa namanya hasilnya analisanya bagus. Nah, itu kita bisa bantu dia untuk planning di situ. Kemudian juga welcoming new followers atau chat automation. Misalkan ada yang follow dia bisa pakai automasi ya, misalkan yang kita DM atau misalkan kita juga bisa bantu DM di Instagramnya dia gitu. Ini kita bisa tawarin itu. Nah, dari sistemnya sendiri, yang pertama adalah learning management system, karena tadi again kita belum bisa lihat apakah dia punya program atau enggak, programnya disimpan di mana itu kita belum bisa lihat. Kemudian juga student and client journey-nya pastinya karena tadi nggak ada website tadi ya, dan juga automasinya gitu. Jadi ini yang bisa kita saranin untuk si calon klien tadi yang akan kita deketin tadi gitu. Jadi ini yang bisa kita saranin untuk dia bisa improve gitu. Nah, sebagai course manager ini kita udah harus tahu strategi seperti ini, makanya kenapa kita bisa dibilang spesialis karena kita harus udah bisa menganalisa dan memberikan strategi supaya bisnis si klien ini menjadi lebih improve gitu. Jadi nggak cuman apply kerjaan aja, tapi kita harus bisa ngeliat nih gitu, bisnisnya mereka nih udah ada di tahap yang mana. Begitu. Nah, kita juga bisa kasih timeline ya, ada fase satunya foundation misalkan 2 minggu, 2 minggu misalkan untuk bikin landing page dan misalkan mau ada webinar gitu ya, itu juga bisa dimasuk di foundation. Terus juga kita bisa bikin sales page. Sales page ini adalah uh, seperti landing page untuk jualan course-nya gitu ya. Kalau misalkan yang teman-teman ingat ketika beli course-nya Growth Loop, nah itu namanya sales page. Kemudian di fase 2-nya ada operation and marketing. Jadi selama 2 minggu juga gitu ya, misalkan timeline-nya ada preparing learning management system, terus ada
content plan for webinar, kita bikin content planning, terus juga ada welcoming new followers. Jadi ini kita dibagi aja gitu ya timeline-nya, fase-fasenya. Kemudian fase 3-nya daily routine, ada automation checking, ada admin and operation, ada reporting, ada outreach. Ini yang kerjaan rutinnya, istilahnya seperti itu. Nah, jadi skenario-nya adalah client already has clear offering, client will produce the content, client already has course materials gitu. Jadi ini ceritanya gitu ya, kliennya udah punya penawaran yang jelas gitu. Terus klien yang akan memproduksi kontennya, terus klien juga udah punya materi-materi untuk course-nya gitu. Ini bisa ini aja bisa apa namanya? Bisa dianalisa dari sosmednya mereka gitu. Nah, kemudian tech setup-nya nanti bisa diisi juga ya, landing page-nya pakai apa, email marketingnya pakai apa, terus learning management system-nya juga di mana, gitu, komunitasnya, payment-nya pakai apa, desainnya pakai apa. Nanti ini bisa teman-teman isi juga, gitu ya. Ini kan template ya, jadi teman-teman boleh edit, gitu. Terus nanti juga kalau misalkan teman-teman udah bikin landing page, jadi nanti setelah menentukan strategi itu, teman-teman akan bikin satu landing page, mau itu landing page untuk free webinar misalkan, atau misalkan landing page untuk sales page gitu ya, untuk course page, misalkan isi programnya tersebut gitu. Jadi teman-teman bisa screenshot nanti landing page-nya, dan kemudian linknya nanti disimpan juga di sini gitu. Jadi mockup project itu kurang lebih seperti itu ya. Ada email sequence juga gitu. Email sequence itu jadi tugasnya adalah bikin 2 email setelah orang-orang misalkan tadi mau bikin ini ya, mau bikin landing page untuk pre-webinar. Nah, teman-teman bikin 2 email untuk orang-orang yang udah daftar gitu. Contohnya welcome email yang pertama adalah misalkan congratulations you are registered gitu ya. Terus kita kasih link detailnya, eventnya kapan, link Zoom-nya apa gitu ya. Nah, itu email sequence. Terus misalkan nanti email yang keduanya adalah reminder contohnya ya. Misalkan reminder nanti 1 jam lagi eventnya mulai gitu. Nah, itu boleh. Atau misalkan kalau teman-teman yang tadi bikin course page gitu ya, yang untuk apa namanya landing page untuk jualan programnya, nanti bisa bikin email untuk ini kayak selamat teman-teman udah dapat akses untuk masuk ke course-nya. Nah, kayak gitu. Jadi email sequence itu nanti bisa dibikin, tapi cukup 2 aja. Kemudian juga bikin content plan. Content plan ini jadi ada 5 content plan. Jadi kita ada rencana, ini cuman plan aja ya, nggak perlu dibikin kontennya, tapi direncanain aja nih kira-kira nanti untuk uh, calon klien yang teman-teman mau, yang akan teman-teman rencanakan untuk mereka gitu. Dan prompt untuk promosinya seperti apa. Nah, ini kita juga udah simpan prompt untuk website ya. Jadi teman-teman juga nggak usah bingung. Nanti ketika teman-teman misalkan udah menentukan siapa yang mau dijadikan calon klien untuk project mockup ini, gitu ya, teman-teman nggak usah bingung nanti setelah strategi teman-teman pas mau bikin website, nah teman-teman udah tinggal masukin aja nih ini ke GPT gitu ya. Misalkan create a hero section for my course type-nya apa, topiknya apa. Nah, ini tinggal copy paste aja sama tinggal edit aja gitu course-nya seperti apa. Nanti teman-teman bisa baca ya template-nya setelah ini. Jadi ada hero section, karena nanti aku akan jelasin gitu website itu strukturnya seperti apa. Nah, ini bisa dibaca nanti sih untuk prompt-nya. Oke, kita balik lagi ke sini. Udah pindah belum screen aku? Udah, balik Mbak. lagi ya? Oke, sebentar aku ngabisin kopi dulu. Oke, jadi tadi teman-teman kurang lebih gambaran mockup project-nya seperti itu. Mungkin sampai sini dulu ya, ada yang mau ditanyain nggak sebelum aku lanjut? Yang mau tanya boleh open mic. Bismillah, Kak Hani, aku mau tanya. Boleh. Tadi pas bagian, kalau dari materi kan kita perlu nge-audit dulu. Terus, tapi kalau tadi pas di studi case-nya dijelasin pas mockup project itu, yang aku tangkap kita berarti auditnya cukup di sosmednya aja ya, Kak? Maksudnya dari poin-poin banyak tadi yang bisa diaudit untuk ke calon kliennya nanti tuh mungkin
cuman beberapa poin dari situ aja yang bisa kita audit berarti gitu ya Kak. Dan salah satu contohnya dari sosmednya gitu. Atau gimana Kak? Iya, iya betul. Karena tadi seperti yang udah aku jelasin ya, audit ini kan contohnya kayak yang ini nih, kayak yang look at the data kan kita nggak bisa ya. Kalau misalkan kita belum ada interaksi sama kliennya tuh, Iya kita Kak. nggak bisa. Jadi kalau misalkan untuk mockup project, sampai sini aja nggak apa-apa, sampai check the foundation Oke gitu. ya Jadi cuman sampai di sampai lihat foundation ini. lebih ke website atau landing page. Sedangkan tadi sebetulnya lebih ke bagian sosmed yang ada di poin marketing gitu Kak. Berarti bebas ya sebenarnya nggak apa Ini aja. sebentar, sebentar aku share balik ya. Ada semua kok di sini di awal yang current assetnya. Nih, kita ada 3 poin kan di sini. 3 poin. Nah, jadi dari sosmednya kita audit juga, terus dari websitenya juga, karena not found websitenya nggak ada di sini, Oh iya. gitu. Gitu, karena dia nggak nyimpan link websitenya di sini, gitu. Tapi nanti kan calon klien yang teman-teman pilih, apa case-nya bisa beda-beda ya, bisa beda-beda. Ada yang mungkin dia udah punya landing page gitu, atau mungkin dia udah punya website, itu juga nggak apa-apa, gitu. Teman-teman Berarti bisa cari, bisa bisa jadi cari. kita poinnya bukan sosmed yang pertamanya malah, masa pas nanti di mockup project. Misalkan kita ketemunya malah lewat landing page dia atau gimana, terus jadi yang kita audit justru dari landing page atau website dia gitu Pak. Bisa semuanya Oh dimasukin bisa. gitu. Jadi dari segi foundationnya terus sama marketingnya juga bisa dimasukin gitu. Jadi balik lagi aja sih, dari si calon kliennya itu dia udah punya apa aja, itu kita masukin aja semuanya gitu. Misalkan dia di sosmed, di IG-nya dia udah jalan, udah konsisten, ya udah kita masukin. Terus apakah dia udah punya website atau belum, ya kita masukin di current assets tadi gitu. Oke Kak, udah cukup jelas. Sama satu Jelas lagi ya? ya, Ya, kalau boleh. strategi yang di mockup project itu kan ada yang apa ya? Kalau nggak salah eh, poin-poinnya itu aku masih bingung dikaitin ke materi awal yang tadi strategi itu kalau nggak salah why sama where-nya gitu Kak. Maksudnya poin-poinnya itu turunannya dari mana gitu Kak? Yang tadi di mockup project maksudnya pas bagian strategi. Share ya. Iya, strategi. Nah, ini. Jadi why sama where ini maksudnya ini nih. Iya, where Ada to how to win ya, itu yang ada istilah ada istilah where to play. Jadi where to play ini sebenarnya turunannya yang ini, target audiensnya dia itu siapa. Jadi where to play itu di mana sih dia mau bermain, istilahnya ya, mau bermain tuh mau promosinya ke siapa gitu. Dia ngejual produk ini ke siapa gitu. Jadi turunannya ada target audience, ada misalkan lokasinya di mana gitu, terus kategorinya tuh siapa gitu. Apakah kan ada tuh misalkan kursus yang dia memang khusus untuk perempuan misalkan ya, atau misalkan khusus untuk anak muda misalkan yang umurnya hanya 25 sampai 30 atau 20 sampai 30 gitu kan, itu juga ada gitu spesifikasinya di situ. Nah, itu juga kita bisa cari tahu sih dari situ. Gitu kurang lebih kalau untuk strategi sih di situ. Jadi ada where to play itu maksudnya ya itu tadi, di mana sih targetnya, kemudian gimana cara win-nya ke sana. Karena kan ini baru how to win aja ya, tapi belum masuk ke planning yang detail gitu. Jadi baru how to win-nya aja. Jadi baru gimana gimana cara mencapai goals tadi. Goals-nya dari yang ini, goals-nya yang winning aspiration gitu. Jadi ini goals-nya. Kemudian di strategi ini where to play-nya, ini how to win-nya, gimana sampai ke sana, tapi belum masuk ke planning gitu. Karena kan kalau planning kan nanti jelas tuh, misalkan ya kita nanti di sosmed posting seminggu 5 kali kah, nanti ada berapa story, terus misalkan nanti kita mau bikin free webinar dalam jangka waktu berapa lama, atau mau ada free ebook gitu. Nanti kan kalau di planning itu kan lebih lebih dibikin detail ya gitu. Tapi ya kalau di strategi ini baru secara garis besarnya aja gitu. oke. Berarti intinya Mungkin 4 dari poin ini turunan yang why dan where-nya itu ya Kak berarti. ya betul. Mungkin dari Ardin mau nambahin? Dari aku udah sebenarnya dari Mbak Ani udah nih sama Viro, cuma memang kalau tadi bingung mungkin karena di awal strategi itu adalah why and how, bener nggak sama Viro bingung di situ ya. Terus Why kalau and where? iya why and where, terus kalau misalnya nah ini
bener kata Mbak Hani yang udah dibilang gitu. Jadi strategi ini tuh kayak konsepnya gitu. Konsepnya aja gitu, tapi eksekusi atau implementasinya itu baru di planning gitu. Jadi kalau mungkin secara sederhananya kayak gitu ya, kalau strategi itu adalah konsepnya untuk mencapai why-nya tadi atau winning aspiration, tapi kalau planning itu lebih ke detailsnya. Makanya gimana cara mencapai goals-nya itu adalah dengan daily routine itu, dengan planning itu sebenarnya gitu. Kalau misalnya untuk memudahkan ya. Oke ya, makasih Kak Hani, Kak Ardin. Oke. Ada Sama-sama. Kamita. Boleh Kamita? Kak Hani mau nanya dong, untuk pilih potensial klien kita tuh ada tips and trick tersendiri nggak sih? Misalnya nih, oh ya udah pilih aja yang followernya rendah karena mungkin mereka masih perlu servis kita nih misalnya. Sedangkan kalau follower yang udah tinggi-tinggi entah itu 10.000 ke atas, 50 bahkan 100.000, mereka kemungkinan mereka tuh udah punya tim mereka sendiri gitu loh Kak. Jadi ada tips and trick tersendiri nggak dari Kak Hani atau Kak Ardin? Gitu, makasih Hmm. Kak. Oke. Nah, ini sedikit cerita juga ya gitu. Dulu aku pun punya pemikiran yang sama, Kamita. Dulu aku pikir kayaknya kalau coach gitu ya yang dia followersnya udah banyak banget tuh kayaknya udah nggak butuh ini deh, udah nggak butuh course manager gitu ya. Dulu juga aku sempat mikirnya kayak gitu. Tapi ternyata sekarang aku handle satu klien yang dia followersnya udah 55.000 dan dia nggak punya tim. Jadi timnya cuma aku aja sekarang. Jadi sebetulnya gak ada tips and trick tertentu ya, tapi kalau misalkan dari aku sebetulnya balik lagi ke passionnya kita, ke peminatannya kita. Hmm. Misalkan nih ya, contohnya, kalau aku nih seneng seneng bantuin coach, seneng kerja dengan coach yang mereka kayak bergeraknya di bidang, contohnya ya kayak mental mental health, mental wellness, self love. Kenapa aku seneng? Karena ya aku seneng aja jadi pembawaannya tuh ke akunya sendiri gitu ya. Jadi stay positif gitu. Kalau buat aku pribadi ya. Jadi itu memang balik lagi ke alasan pribadi sebenarnya Kamita. Gitu. Nah, kalau Mm-mm. aku pribadi nih ketika aku pilih calon klien dulu ya, ketika aku mau approach itu, aku seneng tuh ngelihat coach-coach yang mereka self love coach, terus wellness coach atau life coach atau ada yang apa pokoknya yang sifatnya kayak woman woman empowerment gitu ya. Aku seneng tuh yang kayak gitu-gitu gitu. Karena based on ya background aku aja gitu. Aku seneng gitu Mm-mm. ngobrol sama coach-coach yang seperti itu supaya istilahnya aku stay on track lah gitu ya, tetap stay positif gitu kerja sama mereka tuh aku seneng. Jadi sebetulnya nggak ada tips and trick, itu kembali aja ke passion atau misalkan minat masing-masing, maunya kerja sama klien yang seperti apa gitu. Jadi eh, kenapa di Girl Group ini kita memang saraninnya untuk client acquisition itu kita untuk reach out duluan. Kenapa? Karena ya kita kita yang harus memilih klien kita itu mau yang seperti apa gitu. Sama halnya dengan kayak kita memilih pasangan ya. Kita maunya pasangan yang Mm. kayak gimana sih? Gitu. Karena benar gitu memilih klien ini aku sama Arden bisa bilang ya kayak kayak milih jodoh gitu ya. Karena kan kita maunya hubungan kerjanya long term ya. Kita maunya Mhm. hubungan kerjanya long term, terus sustain kan kita nggak mau kerja yang cuman ya udah based on project sebulan beres terus kita nyari lagi itu kan repot banget gitu. Makanya Mm-mm. ketika kita mau nentuin potensial klien itu balik lagi kita passionnya tuh mau kerja dengan orang yang seperti apa gitu. Jadi nggak perlu lihat followersnya. Dulu aku sempat berpikiran seperti itu ya, kayaknya orang yang followersnya masih sedikit tuh dia akan butuh tim gitu ya. Tapi ternyata si klien yang Mm-mm. aku dapat sekarang juga dia followersnya udah besar banget. Dan kemarin juga kita dapat klien juga dari Mayar ya. Kalau misalkan teman-teman pernah dengar, kalau Growth Loop ini kita ada partnership sama Mayar.id dan kita di refer by klien dari mereka itu juga dia followersnya juga sama target audiensnya udah besar banget di IG udah lebih dari 50.000 di Facebook juga udah banyak banget audiensnya tapi ternyata ya dia belum punya course manager gitu jadi belum ada course manager jadi nggak perlu takut dengan ngelihat followers tapi kalau saran aku sih lebih ke itu tadi ke passion kita tuh maunya kerja dengan klien yang seperti apa gitu Kak Nita. Oke deh, makasih banyak Kak penjelasannya. Sama-sama. Oke, aku lihat chat. Aku lanjut dulu ya, karena udah dijawab yang lain sama Arvin. Untuk akun, misalnya coach-coach itu minimal punya follower berapa? Nah, udah terjawab ya, Kak Susan. Gitu. Jadi nggak perlu Teh lihat, Hani, iya, boleh, halo. Zara?
Iya. Mau tanya teh, jadi aku tuh struggle banget di fase strategik nih. Jadi Mm-mm. kemarin tuh pengalaman sama klien, dia tuh pengen ganti niche-nya dia gitu ya. Terus Mm-mm. pengen ada bikin, biasanya kan dia one on one tuh, dia pengen grup coaching. Terus dia minta aku untuk kayak bantuin dia buat build course-nya itu gitu. Di situ Mm-mm. jujur bingung banget karena belum ada pengalaman juga gitu ya. Nah, apakah nanti Teh Hani sama Teh Ardin ngasih role play nggak? Kayak ketika kita brainstorm sama klien gitu ya, ketika kliennya minta seperti itu gimana, apa yang harus kita siapkan gitu ya dalam hal pertanyaan, kemudian juga eh, jawaban yang bisa kita lontarkan ke dia gitu. Karena ketika fase meeting kemarin tuh kayak banyak blanknya gitu loh teh kayak ini apa yang harus aku jawab ya gitu. Nah Iya. makanya kenapa aku pengen banget ikut OCM ini karena pengen dapat insight gitu tuh. Dan yang paling penting tuh di fase strategik ini apa sih yang harus kita tanyakan dan yang harus kita jawab terus goalnya gimana gitu. Dan terus Oke. juga yang bingung lagi tuh timeline teh. Jadi klien aku tuh dia tuh kayaknya pengen banget aku terus ongoing untuk bikin kontennya dia setiap harinya gitu ya, Senin sampai Jumat. Tapi dalam waktu yang bersamaan, aku pun harus kayak ngerombak lagi websitenya dia dan lain-lain. Nah, di satu sisi aku kayak ngasih ke dia itu add-on service gitu ya, kayak karena kan sebelumnya agreementnya itu SMM aja gitu. Terus ketika harus benerin websitenya dia rombak segala macamnya, aku tawarin tuh buat add-on website. Tapi dia kayak nggak mau gitu, nggak mau add-on karena dia nggak punya resource money gitu. Terus aku tawarin, ya udah kalau gitu ininya off dulu ya SMM-nya gitu. Aku serius untuk website dulu. Terus dia nanya berapa lama. Nah di situ aku bilang ke dia 3 hari, 2 sampai 3 hari ya gitu. Karena eh, aku harus ngerombak semuanya kayak gitu. Nah, aku mau nanya sama Teh Hani, apakah pernah ada pengalaman seperti itu? Dan kalau klien nanya timeline kayak gitu, idealnya kita jawabnya kayak gimana ya? Supaya kita juga nggak overwhelm gitu loh, Teh. Kayak gitu. Kasih, Teh. Oke, ya sama-sama Kak Zahra. Oke, sebetulnya kalau untuk strategi ya, kita nggak perlu bingung. Jadi untuk strategi ini, mana sih tadi udah balik lagi belum ininya, share screen. Kita tetap balik lagi ke sini aja, Kak Zahra. Nah ini, jadi yang paling penting nih, walaupun misalkan mereka mau ganti, apa tadi, ganti niche ya. Ganti niche dari apa ke apa kliennya? Dia tuh dari endometriosis coach, jadi holistic coach gitu. Karena Hmm, ternyata ketika dia spesifik banget ke endometriosis, leads-nya tuh sedikit gitu. Jadi dia sedikit. mencoba untuk mengeneralisasi itu menjadi holistic coach gitu. Oke, oke, noted. Nah, sebetulnya yang harus ditanya, yang harus diprobing dan harus digali dari klien kita itu sebetulnya ini aja, 5 inti ini sih kalau untuk strategi. Kita balik lagi, kenapa alasan terbesar dia mau ganti niche gitu ya. Jadi winning aspiration-nya dia tuh apa? Apa background-nya dia sampai memikirkan untuk ganti niche gitu. Terus kira-kira goals-nya dia tuh seperti apa dan kira-kira apa yang akan orang-orang dapatkan, impact apa atau transformasi apa yang akan orang-orang dapatkan ketika orang itu beli course-nya dia gitu. Itu yang perlu banget untuk digali gitu. Karena kan itu rubah niche tuh lumayan ya. Rubah niche itu kan lumayan PR banget gitu nanti untuk merombak segala macamnya. Itu perlu ditanyain dulu gitu untuk winning aspiration-nya. Untuk winning aspiration-nya dari si klien sendiri apa gitu alasan terbesarnya untuk dia merubah niche itu dari yang tadi endometric jadi holistic itu apa alasan terbesarnya dan winning aspiration-nya apa gitu. Apa sih yang goals utama yang dia mau gitu ketika dia menentukan itu. Nah, kemudian kalau misalkan dia jadi lebih general, misalkan dia jadi holistic coach. Nah, holistic coach itu kan pasti secara kompetitor juga lebih banyak ya dibanding dengan dia di spesifik gitu. Nah, itu juga perlu ditanya, kira-kira unique selling point dari dia sendiri apa dibandingkan dengan holistic coach yang lain gitu. Kenapa kenapa orang harus memilih course-nya dia dibanding yang lain. Nah, itu juga kita harus gali itu di situ gitu untuk unique selling point-nya.
Dan kemudian audiensnya juga siapa itu juga harus jelas. Apakah bisa dari segi usia, dari demografik gitu ya, dari tinggalnya di mana, atau mungkin orang-orang yang punya riwayat penyakit apa gitu ya. Audiensnya pun juga harus jelas gitu. Kita mau bicara ke siapa gitu. Terus juga yang pasti dia juga course type-nya kan dia tadi katanya mau grup ya, mau bikin yang cohort ya. Mau bikin yang cohort itu juga harus detail tuh. Dia mau bikin course itu misalkan mau satu grupnya berapa orang, terus apakah sistemnya mau live kah atau misalkan mau hybrid, dia mau jualnya ya udah misalkan digital product aja, dia ngejual pre-recorded, terus ya udah tinggal dijual-jualin aja apakah modelnya seperti itu atau misalkan ada kelas live-nya gitu, itu juga harus jelas di situ. Kemudian juga positioning-nya juga harus jelas. Nah, sebetulnya kalau untuk strategi sih nggak usah bingung. Gitu, ketika kita ketemu sama klien nih, mengacunya udah ke sini aja, ke Zahra. Jadi nanti digali lagi aja di sini gitu. Karena biasanya ya, karena aku juga punya klien yang dia, sorry to say, tapi kayak labil gitu ya, galau nih. Kayak misalkan dia hari ini maunya ini, terus besoknya dia maunya ini. Terus aku akhirnya ya nggak bisa gitu gitu. Kita sebagai course manager nih kita yang harus kasih rekomendasi, kita yang harus bisa mengarahkan gitu. Terus aku bilang sebetulnya winning aspiration kamu apa sih gitu kan? Tujuan utama goals kamu ini, kamu jadi coach dengan menjual program ini goals utamanya apa gitu. Nah, kita harus gali di situ supaya apa? Supaya dia back on track lagi gitu. Jadi dia kayak ngerasa oh iya ya bener ya, aku kayaknya udah kadang kan kalau kalau coach suka gitu ya, kadang pengen bikin ini pengen bikin ini pengen bikin ini gitu ya. Tapi maksudnya jadinya malah sistemnya malah jadi berantakan gitu. Nah, itu kita di situ harus bisa kasih apa ya, kasih batasan gitu. Kita kasih masukan sama mereka seperti itu. Jadi kalau misalkan strategi sih ini aja kita mengacunya ke sini aja gitu. Yang pasti dia harus dikasih awareness dulu gitu winning aspiration-nya apa supaya nanti kita menentukan planning-nya juga enak gitu. Kemudian kalau untuk timeline, benar tadi kata Kak Zahra ya, kalau misalkan dia di awal memang perjanjiannya, agreement-nya untuk SMM, ya udah benar. Kalau misalkan dia nggak mau add on, berarti ya udah SMM-nya stop dulu. Tapi kalau untuk lama harinya sih sebetulnya kembali ke Kak Zahra gitu ya, Kak Zahra bisa ngerjainnya tuh berapa lama gitu. Jadi bisa dikasih kasih ini aja, kasih pemahaman aja sebetulnya sama kliennya. Aku juga pernah ada klien yang seperti ini. Misalkan misalkan nih aku jatah sama dia 20 jam sebulan. Gitu. Terus aku bilang, misalkan dia minta ini, minta itu, minta ini, minta itu. Terus aku bilang jatahnya udah segini nih gitu ya. Jatahnya udah segini gitu. It's oke nggak kalau misalkan kita nambah jam atau misalkan aku postpone dulu kerjaan yang ini gitu. Jadi itu nggak masalah sih kayak gitu. Kalau misalkan dari awal agreement-nya memang itu. Kecuali memang dia mau upgrade lagi ya gitu ya, nambah nambah service. Itu nggak masalah. Tapi dengan Kak Zahra tadi bilang seperti itu juga itu udah bener kok, udah oke gitu. Jadi dikomunikasikan aja sih sebetulnya kalau sama klien ya. Itu apalagi kan kalau misalkan kita udah mengenal si kliennya, ya udah kita tinggal komunikasi aja. Ini sebetulnya harusnya begini gitu. Ini sebenarnya kita harus postpone dulu dan fokus dulu ke sini. Mungkin kita lebih ke ini aja sih Kak Zahra, kita kayak lebih memprioritaskan aja gitu. Mana nih yang lebih penting dulu nih. Sekarang misalkan dia budgetnya hanya segitu, tapi dia agreementnya di awal hanya segitu dah. Kira-kira mana dulu yang lebih penting? Apakah SMM-nya dulu atau misalkan bikin website-nya dulu gitu. Jadi lebih ke diprioritasin aja dulu gitu yang mana yang lebih penting. Gitu sih. Iya, makasih banyak Teh. Jadi harus jadi partner ya, strategic Iya, partner bener. Jangan buat ragu, coach. jangan ragu buat ngomong. Hmm. Karena kan kita tuh kadang suka ngerasa nggak enakan ya. Kayak, aduh nggak enak nih, aduh nggak enak nih, gitu ya. Nah, aku tuh sebetulnya banyak belajar dari klien-klien yang kerja sama aku juga gitu, bahwa kita tuh harus bisa bilang enggak gitu ya, harus bisa bilang enggak. Nah, aku tuh ada sama satu klien ya sebetulnya kita agreement itu 3 jam sehari, 3 jam sehari, tapi kok kerjanya perasaan makin banyak banget ya. Terus ya udah aku open aja sama dia, aku komunikasi, aku bilang sorry tapi aku mau kasih apa ya, kasih pendapat gitu ya. Memungkinkan nggak kalau misalkan aku set availability hours aku, misalkan 3 jam ini dari jam sekian sampai jam sekian, di luar itu kalau misalnya kamu masih butuh bantuan dan aku free akan aku bantu, tapi kalau misalkan di luar itu aku slow respon nggak apa-apa ya gitu. Jadi aku udah kasih kasih boundaries dulu sama dia
gitu. Jadi be open aja dan dia juga nggak akan yang marah gitu ya. Dia juga akan yang oh iya makasih Hani, oh, makasih lo udah bilang ternyata kamu ngerasa seperti itu gitu. Jadi nggak masalah sih. Yang penting komunikasi aja, sampein aja gitu. Oke, semoga menjawab ya Kak Oke, Zahra. makasih Teh. Iya, oke, aku lanjut dulu. Nah, jadi tadi kembali ke Mocha Project ya teman-teman ya. Untuk Mocha Projectnya gambarannya seperti itu, tapi teman-teman gak usah yang langsung overthinking, langsung yang oh ini PR-nya banyak banget gitu ya. Enggak ya teman-teman. Jadi step by step aja, bertahap satu-satu. Mulai dari nentuin dulu aja nih kira-kira calon klien yang mana nih yang mau dijadiin sampel gitu ya, mau diaudit untuk Mocha Project. Gitu. Aku lanjut ya. Oke, sekarang kita lanjut ke choosing platform, gitu ya, memilih sebuah platform. Nah, dalam memilih sebuah platform atau tools yang akan dipakai dalam sebuah course ini sebetulnya ada beberapa aspek, key aspek gitu ya. Yang pertama adalah kita harus tahu dulu nih course delivery and learning experience-nya mereka seperti apa, struktur course-nya mau seperti apa, apakah tadi yang aku bilang ya, apakah dia mau self-paced, yang pre-recorded, yang udah materinya cuma rekaman aja semuanya gitu, atau misalkan dia content types-nya bahkan mau cuman e-book aja gitu, nah itu kita harus cari tahu dulu. Kemudian apakah mungkin dia course-nya butuh fitur-fitur interaktif gitu ya, misalkan seperti komunitas atau misalkan kuis gitu ya. Nah, itu juga kita bisa tanya. Dan juga kita harus mempertimbangkan mobile accessibility karena kan ada beberapa LMS yang kadang di HP tampilannya beda gitu kan sama di laptop gitu. Itu kita juga harus pertimbangkan itu. Kemudian juga dari sisi kemudahannya, gitu kemudahannya apakah user friendly untuk kita sebagai course manager dan untuk studentnya apakah user friendly gitu dan apakah bisa customization atau bisa di customize semuanya gitu ya landing page-nya atau materinya apa segala macam. Nah ini juga kita perlu pertimbangkan. Nah kemudian juga dari pricing-nya karena learning management system itu banyak banget ya teman-teman. Nah, kalau misalkan mungkin ada yang baru banget dengar istilah learning management system itu, jadi learning management system itu adalah sebuah platform di mana kita bisa nyimpen aset berupa kursus kita ya, bisa nyimpen video, bisa simpen e-book, bisa simpen materi-materi, terus kita juga bisa kirim email marketing. Nah, itu ada satu platform di mana di dalamnya itu ada fitur itu semua. Itu namanya Learning Management System. Gitu. Dan itu yang biasanya digunakan oleh para course creator gitu. Nah, dari segi pricing juga kita harus pertimbangkan nih gitu. Apakah si coach ini dia mau berinvestasi untuk untuk subscribe sebuah learning management system gitu ya. Terus apakah si platform ini juga scalable? Misalnya scalable tuh misalkan gini, di awal misalkan si klien kita ini cuman mau bikin satu course. Terus misalkan nanti ke depannya ternyata mau bikin program baru nih. Nah, apakah si platform ini dia bisa scalable gitu? Apakah bisa di scale up? Gitu. Apakah misalkan nantinya bisa nambah course atau mungkin nambah fitur lagi segala macam itu juga kita perlu pertimbangkan. Kemudian dari segi integrasi gitu. Dari integrasi itu maksudnya adalah integrasi itu mengkoneksikan dari platform itu ke platform yang lain. Contohnya, misalkan gini, misalkan di platform itu nggak ada fitur untuk pembayaran langsung. Misalkan nih kayak contohnya ini ya, contohnya Growthloop aja ya. Kita ini kan yang target audiensnya orang-orang Indonesia gitu. Sedangkan di platform itu misalkan cuman bisa payment pakai contoh PayPal atau Stripe gitu ya yang sulit diakses untuk orang Indonesia. Nah, integrasi ini adalah kita cari tahu nih kira-kira platform tersebut bisa nggak connect ke payment gateway yang ada di Indonesia gitu. Itu yang namanya integrasi. Gitu. Jadi kita bisa cek juga, bisa pertimbangkan juga. Nah, kemudian juga dari segi marketing atau fitur-fitur sales-nya, apakah dia bisa bikin landing page di situ, ataukah dia bisa automasi email, ataukah kita bisa analisa ininya, apa namanya, traffic-nya gitu ya dari email tersebut yang tadi aku bilang kayak open rate-nya berapa, click rate-nya berapa. Nah, apakah kita bisa menganalisa itu, apakah ada fitur tersebut atau enggak, itu bisa kita lihat. Nah, kemudian juga dari segi automasinya, karena ada learning management system yang
ya udah kita cuma bisa naruh aset aja gitu di situ ya, tapi nggak ada otomasi. Nah, itu ada juga yang seperti itu. Itu perlu kita pertimbangkan juga sesuai kebutuhan dari klien kita nantinya. Nah, kemudian apakah ada support dan community, misalkan apakah si platform tersebut dia punya customer support atau enggak, atau dia punya misalkan training resources, misalkan apa dia ada pembelajarannya, ada tutorial-tutorial yang bisa kita pelajari. Nah, itu juga kita bisa jadi bahan pertimbangan. Ya. Nah, ini aku mau buka. Di Growthloop sendiri, kita memilih yang namanya Systeme.io. Aku share dulu. Oke, page-nya udah berubah ya. Aku mau klik mau ketik nama ini, Systeme.io. Mungkin ada yang udah pernah dengar atau mungkin ada yang baru dengar. Oke, jadi Systeme.io ini adalah salah satu learning management system. Ini udah pindah kan ya tampilannya, screen-nya ke Systeme.io. Sudah. Oke. Nah, jadi ini tampilan dashboard-nya. Ini adalah Systeme.io. Ya, ada linknya di sini. Ini adalah salah satu learning management system, di mana dia adalah all-in-one marketing platform. Nah, kenapa kita di Growthloop memilih ini untuk teman-teman gunakan sebagai platform yang bisa dipakai praktek? Karena apa? Karena si Systeme.io ini dia bisa pakai free plan, gitu. Jadi kalau misalkan kalau platform-platform lain kan biasanya cuman free trial ya. Kayak kita mau free trial cuman bisa 3 hari, setelah itu kita harus bayar gitu. Enggak, tapi kalau Systeme.io ini dia punya free plan. Jadi kalau misalkan contohnya si klien kita ini cuman mau bikin satu program dengan automation yang hanya butuh satu automation atau 2 automation. Nah, itu kita bisa pakai free plan aja, nggak perlu berbayar gitu. Nah, jadi Systeme.io ini kenapa kita pilih untuk teman-teman praktek di Growthloop? Yang pasti pertama karena dia punya free plan. Gitu, itu yang pertama. Jadi teman-teman bisa bikin akunnya, teman-teman bisa pakai, bisa explore dalamnya ada apa aja, itu bisa banget gitu. Dan yang kedua, Systeme.io ini adalah memang all-in-one marketing platform gitu ya. Walaupun walaupun gak di endorse ya sama Systeme.io, tapi tapi memang fiturnya udah oke banget nih buat para course creator yang mau memulai membuat sebuah program ya. Kalau misalkan aku jelasin fiturnya di sini, nah jadi dia ada fitur website builder, ada business automation, ada sales funnels juga, ada email marketingnya juga, ada affiliate-nya juga. Kalau kita mau jual programnya pakai affiliate, ada online course-nya juga, kita bisa nyimpen course. Ada bahkan kita bisa jualan produk fisik di Systeme.io, terus kita juga bisa simpen webinar, kita bisa masukin kalender juga. Jadi kalau misalkan klien teman-teman yang dia mau jual program one on one ya, nah itu kita bisa integrasi juga tuh kalendernya, jadi bisa booking di Systeme.io. Terus juga ada pipelines. Pipelines ini dia seperti ini, customer relation management. Gitu. Jadi ketika ada calon-calon customer, nah kita bisa lihat tuh apakah dia adalah calon customer yang udah istilahnya hot leads ya. Kalau misalkan kemarin teman-teman simak workshop aku yang tentang sales gitu ya, misalkan hot leads ini adalah calon customer yang dia kayaknya udah mau beli nih gitu ya. Itu nanti di sini di Systeme.io ini bisa dibikin ada pipelines-nya. Kemudian juga ada komunitasnya gitu. Jadi karena kan kalau misalkan di klien luar negeri ya, kalau klien luar negeri itu kan jarang banget yang dia bikin komunitas di WhatsApp atau di Telegram gitu. Jadi mereka itu maunya ketika mereka bikin program, ketika mereka bikin kursus, ya udah mereka maunya semua komunitas apa segala macam ada di platform tersebut gitu. Dan kalau di luar negeri itu common. Itu beda dengan di kita. Kalau di kita kan kadang males ya mau ngecek komunitas di sebuah platform kan kadang aduh harus login dulu, harus apa dulu gitu. Jadi udahlah WA aja yang satset gitu, WA atau Telegram gitu. Nah, itu juga perlu dibedakan nantinya antara klien lokal sama klien luar gitu. Karena kalau klien luar tuh mereka maunya komunitas yang memang udah ada di platform itu gitu. Nah, ini kurang lebih fitur-fiturnya. Kalau untuk tutorialnya sendiri, kita udah nanti akan masukin pre-recorded tutorialnya untuk teman-teman di sini. Jadi ini juga sebetulnya udah ada tutorialnya ya dari si Systeme.io-nya sendiri.
Nih, teman-teman bisa learn more di sini gitu. Bisa bikin website di sini. Ini semua pokoknya udah all in one dan ini free gitu. Itu sih yang bikin senengnya ya. Bikin senengnya adalah ini bisa dipakai praktek gitu. Kemudian sebentar aku cek dulu. Ini kok pindah tabnya. Oke, sebentar. Kenapa pindah? Oke, kurang lebih fiturnya seperti itu. Wait, aku sharing lagi. Pindah lagi deh. Oke, udah muncul lagi ya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Nah, teman-teman, kalau mau bikin akun di sisteme.io, teman-teman bisa pakai akun Gmail-nya teman-teman. Tapi sayangnya untuk email marketing, dia ini udah nggak bisa pakai Gmail gitu. Jadi, kok ini sebentar. Nah, si sisteme.io ini dia harus pakai Hotmail gitu. Tapi kalau untuk loginnya, nanti untuk bikin ininya, Ibu minta autentikasi lagi. Jadi aku nggak usah ini ya, nggak usah masuk. Aku jelasin aja. Nah, untuk loginnya teman-teman bisa pakai akun Gmail yang teman-teman udah punya. Tapi nanti untuk email marketingnya, untuk bisa ngirimin email dari dalam sistemnya, itu harus pakai Hotmail. Jadi nanti teman-teman coba aja bikin email di Hotmail ya, Hotmail atau Outlook. Sebentar, aku sambil share juga supaya nggak bingung. Tapi ini nanti bisa bisa nyusul sih sebetulnya ya. Teman-teman bisa bikin di Outlook, nanti aku akan kasih linknya. Karena apa? Karena sistemnya ini dia nggak bisa kirim email marketing pakai Gmail atau pakai email yang free gitu. Kenapa? Karena eh, concernnya adalah ke deliverability-nya gitu. Jadi biasanya kalau kita pakai email yang free gitu, kayak Gmail gitu, nah biasanya masuknya ke spam gitu, masuknya ke spam atau ke promotion gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita pakai email yang punya domain sendiri, misalkan kayak Growthloop gitu ya, hello@growthloop.net, growthloop.net.com gitu, .net. Nah, itu pakai domain sendiri, nah itu untuk deliverability-nya lebih lebih bagus gitu. Jadi bisa masuk ke inbox daripada masuk ke spam gitu. Tapi karena sistemnya ini dia nggak bisa pakai Gmail, jadi teman-teman bikin satu email Hotmail, nanti aku share juga link untuk bikinnya. Itu jadi tapi kalau misalkan untuk loginnya nih, untuk sign in ke sistemnya bisa pakai Gmail yang teman-teman punya aja gitu. Nah, dari part satu ini tugasnya adalah sekarang, jadi kan seperti yang aku bilang tadi ya, mockup project itu bukan berarti harus sekaligus diselesaikan, enggak ya teman-teman. Jadi tugas yang pertama adalah teman-teman boleh cari ideal client, boleh di Instagram, boleh di LinkedIn, untuk jadi mockup projectnya teman-teman. Jadi kalau misalkan ditanya kriteria seperti apa, itu silahkan bebas teman-teman yang menentukan sesuai dengan minat dan passionnya teman-teman ya, mau kerja dengan klien yang seperti apa. Itu bebas banget, itu boleh dari Instagram dan boleh LinkedIn. Terus mulai bikin strategi gitu. Strategi itu di sini ya, kayak menganalisa current asset yang mereka punya, winning aspiration-nya apa, where to play-nya apa, how to win, sampai ke sistem manajemen. Bentar aku sambil sharing lagi yang mockup project ya. Sambil sambil teman-teman boleh tanya deh. Untuk materi malam ini cukup segitu aja. Sambil teman-teman yang mau tanya boleh open mic, boleh di chat juga boleh. Terus sambil buka mockup project. Aku nambahin aja ya Mbak Hani. Tadi yang Iya, find your ideal clients. Teman-teman kalau masih ingat materi di foundation, itu ideal clients-nya udah kita jelasin juga di sana. Kayak teman-teman tuh sebenarnya bisa loh menyasar konten kreator yang followersnya banyak atau influencer. Karena apa? Karena biasanya mereka belum jualan digital product gitu. Dan kita sebagai course manager dengan knowledge yang ada sekarang ya gitu. Maksudnya sampai nanti lesson keempat, itu teman-teman bisa banget bantuin influencer atau course creator jualan digital product juga, nggak mesti course gitu. Digital product tuh dalam artian
yang download PDF-able gitu ya, atau jualan short atau mini course kayak gitu. Jadi bisa banget nggak harus yang udah punya program course gitu, tapi bahkan influencer atau content creator yang kita tuh bisa banget bikin apa ya, buka potensi buat mereka. Kita ngasih tahu, kamu tuh followersnya udah banyak gitu. Kalau misalnya punya digital product, kamu tuh udah punya fans, jadi kayaknya akan lebih mudah deh kalau jualan kayak gitu. Jadi itu salah satu kriterianya, nggak mesti yang coach, atau nggak mesti yang punya program coaching 101, tapi tadi influencer, content creator, atau kalau di LinkedIn itu bisa juga expert sih. Expert itu dalam artian mereka belum nawarin service apapun, cuman sharing-sharing artikel aja, tapi belum ada jualan apa-apa. Nah, ini bisa juga nih jadi target empuk gitu ya buat ideal klien saya teman-teman. Nah, itu balik lagi sesuai industri kesukaannya teman-teman. Itu aja sih Iya, tambahan betul. buat find your ideal clients. Jadi mockupnya sampai sampai sini ya Ardin ya, sampai strategi. Iya benar, sampai strategi, sampai yang tadi Iya. apa yang miss dari strategi sama current asset. Jadi berangkat dari situ kita bisa nemuin apa yang bisa kita kasih buat calon klien. Iya, benar. Jadi ketika teman-teman nanti udah menentukan kira-kira siapa ideal kliennya di sini ya, jadi nanti boleh di screenshot di sini. Nanti template-nya kita share. Kita teman-teman bisa mulai audit nih dari sosmednya seperti apa, apakah dia udah punya website atau belum. Nanti bebas teman-teman bisa explore di sini, bisa diganti, bisa diubah template-nya. Kemudian juga winning aspiration-nya, kalau misalkan, karena kan kita nggak komunikasi langsung ya sama calon kliennya. Nah ini tadi bisa lihat IG bio-nya atau LinkedIn-nya, terus kita tanya sama GPT gitu. I help clients find their winning aspiration. Terus udah di paste aja bio atau headline-nya supaya kita tahu. Nah ini juga lagi-lagi kita diskusi ya sama GPT, sama Bang GPT kita diskusi lagi nih, continue brainstorm. Terus minta GPT untuk bikinin ini strategi gitu dari si potensial klien kita. Gitu. Jadi kalau misalkan AI itu sebetulnya kan ada untuk ngebantu kita ya, tapi memang AI itu bisa kita latih gitu lewat prompt-prompt yang sesuai gitu. Jadi teman-teman sampai sini nih, sampai strategi dan current assets gitu. Tapi kalau mocha project di GL ini kita bukan nggak ada deadline, maksudnya karena kan kita ngerjainnya bertahap ya, jadi nanti dikumpulkannya di akhir gitu. Gitu ya Ardin. Yes. Hmm. Aku lihat ke chat, kayaknya yang di chat udah dijawab semua sama Ardin ya. Apakah landing page atau website klien kita juga yang bikin? Ya kalau untuk mockup project kita yang bikin. Kalau pada kenyataannya kita juga yang bikin. Gitu. Tapi kadang tergantung kebutuhan klien juga ya. Ada yang dia cuman mau disaranin aja copywritingnya seperti apa. Tapi kebanyakan sih kalau aku sama Ardin ya kita yang kerjain. Gitu. Oke, teman-teman ada yang mau ini tanya langsung? Mau open mic? Ada yang masih belum jelas atau ada yang masih mengganjal? Boleh ya teman-teman. Iya, Ya, boleh Kak Sinta. ya, Kak mau nanya. Jadi kan aku tuh kemarin waktu waktu dengerin fundamental lesson kan ada juga yang kalau nggak salah tuh kita bisa juga menggunakan si course itu tidak hanya untuk course yang dijual untuk umum, tapi juga untuk mungkin perusahaan yang pengen nge-training para karyawannya kayak gitu ya. Jadi kan kalau misalnya dalam konteks mockup project kayak gini, berarti kita kan mungkin nggak bisa masukin kayak sales dan segala macam gitu karena memang tidak ada tujuan salesnya gitu, lebih ke pribadi ya, tujuan pribadi perusahaan gitu untuk mentraining internal. Nah, kalau misalnya kayak gitu berarti kan itu tidak masuk ke kategori yang bisa dijadikan mock up project gitu kan ya Kak. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau misalnya eh, nantinya itu menjadi apa ya? Aku membuat sebuah course untuk
training perusahaan kayak gitu, apakah si Systeme.io itu emang apa ya, bisa diakses oleh banyak orang gitu loh kan. Kadang tuh ada yang kayak mungkin diaksesnya nggak bisa berbanyak atau cuman sedikit aja yang terbatas kayak gitu-gitu. Itu tuh kayak gimana? Kayak gitu sih Kak. Makasih. Oke, kalau untuk mockup, iya ya, agak sulit kalau misalkan kita mau ideal kliennya sebuah perusahaan gitu, karena mockup ini kan kita nggak langsung interaksi secara real gitu ya. Jadi kalau misalkan untuk mockup ya memang diusahakan klien yang dia personal aja dulu gitu, bisa itu coach atau bisa expert supaya kita auditnya juga lebih lebih mudah ya gitu dibandingkan dengan perusahaan. Karena kalau perusahaan kan kita mungkin harus discuss dulu sama orang HR-nya, harus sama orang trainernya gitu kan, kita juga harus banyak discuss. Nah, untuk mockup ini sih disarankan untuk yang personal dulu aja gitu. Tapi kalau untuk ngomongin Systeme.io sendiri, untuk nanti kalau misalkan mau digunakan itu bisa. Jadi dia pesertanya unlimited kalau untuk students ya. Iya, itu. Jadi kita bisa kasih akses aja sama mereka, bisa diakses oleh banyak orang dan kita juga bisa bikin beberapa course gitu di situ. Jadi nggak cuma bisa satu course. Misalkan misalkan nih dulu karena kan dulu Growth lu pakai pakai Systeme.io ya. Karena baru di batch 4 ini kita pindah platform, kita upgrade lagi gitu ya. Karena ya kita kan juga mau yang lebih baik gitu. Nah, di Systeme.io ini juga kita bisa simpen banyak course. Itu misalkan kayak Growth nih misalkan nyimpen batch 1, batch 2, batch 3, terus ada Meta Ads juga. Itu kita bisa simpen simpen berbagai macam gitu dan bisa diakses oleh banyak orang. Tapi ya kita bisa pakai automasi siapa aja yang bisa akses gitu, studentsnya siapa aja yang bisa kita invite itu bisa gitu. Berarti kalau misalnya free access yang ada di Systeme.io tuh nggak ada kayak batas ya. Misalnya kayak kalau udah lebih dari misalnya 100 peserta atau 5 course itu tuh nanti harus berbayar gitu tuh nggak ada ya kayak gitu. Kalau untuk fitur pasti ada batasannya gitu. Kalau untuk fitur sih untuk free plan tuh pasti ada batasannya ya namanya free plan. Contohnya kayak otomasi. Otomasi itu cuma bisa 2 kalau untuk yang free plan. Hanya bisa 2 otomasi. Terus untuk landing page itu kalau nggak salah cuma bisa 3 atau 5 landing page gitu. Nah, kalau untuk fitur itu pasti ada batasan sih kalau untuk yang free plan. Tapi kalau untuk klien yang memang dia kayak baru mau launching banget nih gitu ya dan misalkan budgetnya masih terbatas tuh kita bisa saranin banget untuk pakai yang free plan gitu. Nah, karena kan tapi kan nantinya juga scalable ya, bisa di scale up gitu ketika misalkan dia mau nambah course lagi atau misalkan dia justru mau simpen misalkan evergreen webinar gitu ya, webinar yang selalu ada terus gitu. Nah, itu juga kita tinggal di upgrade aja, tinggal subscribe lagi. Tapi kalau untuk free plan ya pasti ada batasan ya, masih ada batasan. Kalau nggak salah course itu cuma bisa 1 ya, Ardin ya, untuk yang free plan. Iya, betul di Systeme. Sistemnya cuma bisa simpan 1 course untuk yang free plan. Makanya seperti yang aku bilang ya, kalau untuk klien yang memang dia baru memulai banget dan budgetnya masih terbatas tuh kita bisa rekomendasi itu gitu. Karena dibandingkan dengan learning management system yang lain, sistemnya itu salah satu yang paling affordable gitu dibandingkan dengan yang lain. Walaupun berbayar itu yang plan pertama itu cuma $17 kalau nggak salah. $17 satu bulan. Di mana learning management system lain tuh bisa sampai $100 gitu. Jadi kan itu gapnya lumayan ya gitu. Terutama untuk solopreneur yang untuk coach-coach yang memang mereka baru mau launching programnya itu bisa kepake banget sih. Gitu. Mudah-mudahan menjawab ya, Sinta. Makasih Kak. Ya, sama-sama. Oke, ada pertanyaan dari Kak Aldita. Saya belum bisa. Kalau misal kita mau cari klien, di LinkedIn itu tips and triknya atau keywordnya apa ya Kak? Atau cukup tulis saja coach atau trainer seperti di IG? Kalau di LinkedIn sama ya Ardin ya, kayak di IG kan? Tinggal cari aja keywordnya ya. Misalkan kita mau coach apa. Iya, betul. Tinggal Hmm. sama kayak di IG karena nanti keluar juga. Keluar Tapi juga mungkin account. kalau LinkedIn itu enaknya kan bisa spesifik ya. Misalnya nanti kalau Dita mau targetnya negara mana nih gitu. Kalau di Instagram kan enggak. Tapi kalau di Instagram kita bisa lihat tuh about account ya kan. Di account-nya itu biasanya kita bisa ngeliat di negara mana, tapi ada juga yang nggak bisa. Gitu karena pernah juga nyasar-nyasarnya kayak ke Pakistan, kemana itu kita perlu aware tuh mereka base-nya di mana.
gitu. Karena balik lagi kadang-kadang kan kita sebenarnya target kliennya luar negeri biar apa? Biar mereka tuh bayar kita terasa affordable gitu kan. Tapi kalau Pakistan sepertinya sama-sama nih sama kita, sama Indonesia. Jadi di LinkedIn pun juga enaknya gitu bisa nanti filter location. Location. Gitu. Kadang kalau di IG kan kadang di bio-nya nggak muncul ya. Dia stay di mana, kadang nggak semua orang nyimpen apa namanya location di bio gitu. Nah, terus tadi dari Kak Atika di sini nanti diajarin ya Mbak cara bikin landing page-nya. Iya, nanti kita ada ini, ada tutorial untuk bikin landing page sama website. Jangan khawatir, tenang aja. Nanti kita ada tutorialnya bikin landing page. Seperti itu. Dan sebetulnya teman-teman nggak usah yang memang baru pertama banget gitu ya, yang masih awam tentang landing page, itu nggak usah takut. Sebenarnya landing page atau website itu dia udah ada template-nya, jadi kita kayak tinggal ikutin aja. Sebentar aku buka sistemnya.io dulu ya, supaya mungkin teman-teman yang baru ini nih, yang baru mulai, jadi nggak overthinking. Untuk menghindari ke overthinkingan, teman-teman, aku mau tunjukin Kak bahwa membuat landing page itu tidak sesulit yang dibayangkan. Ya, aku Iya, harus karena ini lagi. zaman sekarang udah semuanya non coding. Kalau dulu kita mungkin taunya bikin website, bikin landing page harus coding segala macem. Sekarang landing page tinggal drag and drop. Kalau Kak Altika pernah pakai Canva, mirip-mirip sebenarnya pakai pakai Canva. Tinggal beberapa fitur yang beda sih kayak button, terus insert kodenya kalau mau animasi. Benar, sebetulnya gitu-gitu aja. Sebentar, aku harus buka dulu ininya, verifikasinya. Ini biarin aja sih gambaran sedikit aja ya, walaupun nanti akan ada tutorialnya. Dan nanti juga kita belajar lebih dalam tentang landing page di sesi kedua. Cuma maksudnya biar ada gambaran aja nih, teman-teman dalamnya sistem itu seperti apa. Aku sambil kasih lihat. Sebentar. Udah muncul screen-nya? Belum, Udah ya? Ayo. belum Mbak. Belum? Belum. Serius. Mm-mm. Di sininya sih udah Teman-teman sharing. belum lihat kan ya? Belum, Kak. Nah, Udah. ini baru. Belum. Nah ini hilang lagi. Oh, sebentar. Iya, aku close dulu tadi karena kirain belum. Sebentar. Ini udah muncul belum? Udah aman. Udah ya. Oke. Kan ada yang namanya di sini. Nah, ini teman-teman kalau misalkan masuk nih ke sales funnels, ketika teman-teman mau bikin landing page itu udah ada template-nya. Jadi misalkan mau bikin landing page buat webinar gitu ya. Ini nggak apa-apa lah. Yuk, contoh aja. Nah, ini tuh udah ada template-nya. Oh, udah ini ya, udah habis limitnya. Sebentar, aku kasih lihat aja sih. Nah, ini tuh udah ada template-nya teman-teman. Sebenarnya teman-teman tuh tinggal edit aja template-nya seperti apa. Nih, kalau misalkan mau change page, itu bisa. Di template-nya bisa dilihat di sini. Gitu. Jadi nggak perlu takut ini nggak bisa bikin baru karena udah habis nanti ini buat praktek semua sih. Sebentar aku deactivate satu. Sebentar, kalau deactivate. Nah, bisa. Oke. Nah, ini teman-teman udah ada template-nya kayak gini. Tuh, udah tinggal pilih aja, nanti tinggal edit-edit. Jadi jangan overthinking duluan ya. Jangan overthinking duluan. Template-nya ada ratusan lagi ya Mbak. Iya, banyak banget. Ini banyak banget teman-teman bisa pilih sesuai minat, sesuai kesukaannya yang mana. Ini semuanya bisa diedit teman-teman. Jadi nggak perlu takut. Tinggal dipilih aja. Tinggal dipilih terus edit. Ya, aku sekilas aja ya biar biar nggak takut duluan gitu.
Nah, udah ini kita bisa edit nih tulisannya apa, kayak gitu. Fotonya mau diganti jadi foto siapa gitu. Bisa ya, gitu. Ini aku cuma nunjukin sekilas aja sih dalamnya sistemnya ayo seperti ini. Supaya teman-teman gak overthinking duluan gitu. Ada yang mau ditanyain nggak? Oke. Udah ya, Kak Aldita udah kejawab. Ya, kurang lebih seperti itu sih dalam. Oh iya, aku juga kalau misalkan teman-teman nih sempat juga mau bikin akunnya sekarang. Tadi kan loginnya bisa pakai ini ya, bisa pakai Gmail yang teman-teman udah punya gitu. Nah, nanti untuk setting emailnya, teman-teman masuk ke setting, itu tampilannya seperti ini. Nah, di sini ada menu email. Ini nih, email. Nah, teman-teman masukin ke sini apa email address-nya gitu. Email address-nya masukin ke sini. Terus nanti di verified-nya nanti cek. Tapi teman-teman harus pakai ini ya, pakai Hotmail, harus bikin Hotmail dulu, akun Hotmail. Baru nanti bisa masukin ke sini. Click here to confirm your email address. Nah, yang Hotmail-nya itu eh, masukin ke sini. Karena apa? Karena kita nggak bisa pakai Gmail untuk email marketing gitu. Sampai sini dulu. Nanti gampang sih. Kalau ini teknis ya. Nanti sambil sambil jalan bisa sambil ditanya-tanya. Gitu. Ya, Mau tanya boleh tentang email ini? boleh. Kebetulan saya itu ada email yang email kontak, jadi yang berhubungan langsung dengan website. Nah, tapi itu tuh udah di link ke Gmail. Itu bisa nggak ya? Kalau link ke Gmail kan itu di forward aja kan, forwarding aja kan. Hmm. Iya, Mm, mm, kalau mm, mm. kalau itu nggak masalah, masih bisa Oh, asal oke. si domain emailnya juga dimasukin di sini, harus di authenticate. Oh, Itu websitenya. itu ada domainnya kan, Hmm. pakai domain kan? Ya, Iya, pakai pakai domain. domain. Nah, kayak gini kan, eh, ini kan karena Growthloop udah nggak dipakai kan emailnya ini. Jadi misalkan ini ocm@growthloop.net, nah nanti si growthloop.net-nya di sini di Dimasukin. autentikasi ya di sini Oke, gitu. Kayak gitu sih oke, kalau siap. email. Tapi kalau yang Hotmail, udah tinggal masukin aja Hotmailnya. Misalkan yang Hotmailnya masukin sini, terus nanti cek emailnya, nanti ada link untuk verifikasi. Tinggal gitu aja kalau Oke. yang Hotmail. Tapi nanti pasti keluar ini, keluar warning, karena kalau misalkan pakai email yang free itu kan tadi yang aku bilang ya, mungkin masuk ke spam, mungkin masuk ke nih kayak gini. Nih teman-teman bisa baca ya. With Google and Yahoo's new policies, emails sent from a free email address are likely to end up in the spam box and hurt your business. It's highly recommended to send emails from your own custom domain gitu. Nah, tapi kan karena kita cuma buat praktek ya, cuma buat mocha project, nggak apa-apa pakai yang Hotmail juga gitu. Pakai Hotmail juga nggak apa-apa. Tapi nanti kalau misalkan real client, kita saranin mereka untuk beli domain. Nah, teman-teman kalau mungkin ada yang masih awam juga dengan istilah domain, domain itu ini nih yang belakangnya ini nih, kayak kayak www.growthloop.net. Nah, itu namanya domain gitu. Jadi alamat yang kita mau punya secara personalisasi gitu ya. Pokoknya yang www.com, nah itu namanya domain gitu. Nah, itu kan di domain itu kita bisa bikin email juga gitu. Nih, contohnya kayak ocm@growthloop.net. Nah, ini namanya domain. Nah, jadi nanti kalau misalkan real client, kita saraninnya mereka untuk pakai domain sendiri, beli. Karena beli domain itu kan nggak mahal banget ya. Paling dalam setahun itu cuma 200.000 atau 300.000 sekali beli gitu. Jadi kalau untuk real client sih disaranin untuk pakai domain. Tapi kalau untuk praktek, teman-teman bisa pakai Hotmail aja. Gitu. Oke, mudah-mudahan jelas ya. Ada yang masih mau ditanyakan? Ya, teman-teman, kalau misalkan masih ada yang bingung, masih ada yang kurang jelas, atau masih mencoba mencerna dulu juga itu nggak apa-apa banget. Tapi satu saran dari aku dan Ardin, jangan sampai malu untuk nanya di grup gitu ya. Jangan sampai malu untuk nanya di grup karena apa ya? Karena di sini kita memang tempatnya untuk belajar gitu. Daripada nanti kita pas punya klien beneran
bingung gitu ya dan malah bikin kesalahan gitu. Mendingan pas kita lagi proses belajar ya kita cari ilmu yang sebanyak-banyaknya gitu. Jadi jangan sampai takut untuk nanya, untuk apa namanya klarifikasi ini yang benernya seperti apa itu jangan ragu ya teman-teman, karena dari kita, dari Ardin, dari aku, dari teman-teman yang lain juga nggak akan ada yang ngejudge ya, insya Allah. Kalau di Growth Loop kita belajar bareng-bareng, bahkan kalau misalkan teman-teman butuh nanya sesuatu dan aku sama Ardin lagi slow respon, mungkin kalau teman-teman nanya di grup discussion itu dijamin pasti ada yang jawab ya. Cara kalau teman-teman lihat ramenya setiap hari kayak apa. Jadi kalau misalkan teman-teman nanya tuh pasti pasti dijawab. Dan alumni 3 batch ini mereka biasanya juga ada Google Meet setiap hari ya, ada Google Meet setiap hari untuk kerja bareng. Jadi mereka kerja bareng tuh untuk cari klien, terus untuk ya mereka saling sharing aja sih di situ. Untuk konten-konten Instagram seperti apa. Nah, mereka Google Meet bareng biasanya gitu. Aku kalau misalkan lagi ada waktu kadang ikutan, kalau misalkan lagi hektik banget ya nggak sempet juga gitu. Jadi teman-teman nggak perlu takut gitu ya, karena kalau di grup ya insya Allah nggak akan ada yang ngejudge, yang ada yang teman-teman yang lain juga akan selalu support gitu. Jadi kalau untuk nanya ada yang kurang jelas, ada yang belum bisa dipahami, langsung aja ditanyain gitu, jangan dipendem-pendem ya. Aku nitip itu aja sih gitu supaya apa? Supaya nanti hasil belajarnya juga bisa optimal gitu. Oke, masih ada yang mau ditanyakan teman-teman? Sebelum kita tutup untuk sesi pertama ini. Dari Ardin ada tambahan mungkin? Udah itu aja sih Mbak, tapi tadi ya yang Mbak Hani bilang kalau mau tanya di grup discussion tuh juga nggak apa-apa. Itu sekalian networking loh teman-teman. Karena percaya nggak percaya, kadang kita tuh cari temen buat di project yang walaupun nggak pernah ketemu tapi yang oh oke nih aku udah familiar nih misalnya sama namanya Kak Sinta, sama namanya Mbak Dita gitu, sama nama Kak Zahra gitu kan. Jadi mereka kita yang aktif itu lebih apa ya kalau teman-teman yang lain ada project jadi oke deh sama kakak-kakak ini aja misalnya gitu karena itu juga kejadian di aku beberapa kali gitu kan terus juga kejadian juga sama teman-teman di Growth Loop gitu akhirnya ya udah sama yang udah sering ngobrol di grup kayak gitu jadi aktif aja tapi harapannya jangan sampai maksudnya jangan sampai nanti dapat klien dari aktif enggak gitu tapi apa ya kita di situ kan buat saling sharing gitu teman-teman mau sharing juga boleh teman-teman mau bertanya juga boleh gitu jadi biar kita yang namanya remote work itu biasanya akan merasa kesepian gitu kan makanya harapannya bisa ngobrol di sana biar ngerasa nggak sendiri itu aja sih. Iya benar, iya benar. Itu juga satu hal yang paling penting ya teman-teman. Ketika teman-teman aktif untuk networking di grup itu juga penting banget ya. Itu tadi kata Ardin tadi ya. Bahkan kayak teman-teman di apa namanya? Kan ada juga tuh teman-teman Growth Loop yang mereka bikin course sendiri gitu ya. Dan ketika mereka misalkan tanya ke aku atau ke Ardin, siapa nih yang direkomendasiin gitu dari alumni gitu ya, misalkan kayak gitu. Ya kita pasti akan ngelihat yang aktif dulu gitu. Siapa nih yang aktif, yang punya inisiatif seperti itu. Jadi networking itu nggak akan ada ruginya ya. Insya Allah itu pasti bermanfaat buat teman-teman semua juga. Gitu. Tugasnya diberi waktu berapa hari untuk mengerjakan. Tugasnya ini bukan per hari gitu Mbak Kak Atika. Jadi kita kan jadi nanti tugasnya terakhirnya adalah berupa satu kesatuan mockup project tadi dan di tugas yang part satu ini tadi cukup sampai cari ideal klien dan menentukan strategi sampai current assets-nya apa dan apa yang missing dari current asset plus versus strategi yang kita bikin gitu. Jadi nggak ada berapa hari tapi ya kalau misalkan bisa diselesaikan sebelum nanti sesi kedua ya akan lebih baik ya. Jadi akan lebih cepat gitu. Jadi nanti akan ada one on one feedback untuk Mocha Project. Jadi untuk yang submit Mocha Project nanti akan ada presentasinya. Dan nanti aku dari sama Ardin akan kasih feedback one on one gitu. Jadi akan dicek, akan dikasih feedback satu-satu gitu. Gitu ya Ardin. Yes. Ini kita istilahnya nyicil sih teman-teman. Jadi sebenarnya Iya, bebas teman-teman mau ngerjain kapan. Tapi due date itu 9 November bukan sih Mbak Hani 9 November kan? Terakhir nanti
karena terakhir 9 November itu client acquisition terakhir. Nah, itu di hari Minggu. Jadi deadline-nya tanggal 9 November, harapannya teman-teman udah bisa submit. Nah, kenapa ada task di setiap live lesson itu harapannya tadi biar teman-teman nyicil nih, nggak SKS ya. Dulu zaman kita belajar mungkin suka SKS. Nah, ini biar nggak SKS, itu makanya tadi kita kasih tasnya, kita breakdown. Habis lesson ini mumpung masih anget gitu ya di ingatan kita, tugasnya tadi identify our ideal client, sama tadi buat strateginya audit, terus current asetnya apa, terus strateginya apa. Jadi nyicil dulu nih pelan-pelan gitu deh. Ya, kalau deadline-nya sendiri nanti tanggal 9 November. Boleh, Kak Mafira, kenapa? Gimana? Ya, mau tanya, mungkin agak di luar topik dari kelas ini juga sih. Mau tanya, mungkin nggak dari alumni atau dari ya Growth Loop, komunitas Growth Loop sendiri itu yang sebenarnya masih belum full remote working gitu. Jadi yang mungkin dia masih terikat sama korporat atau entah kerjaan full time lainnya yang terus juga akhirnya ilmunya dari dari course ini gitu bisa diaplikasiin ke kerjaan mereka. Mau tanya aja sih gitu. Maksudnya ada atau enggak gitu ya? Ya, atau enggaknya, dan sebenarnya apakah ya bisa kita aplikasiin juga nggak sih kalau di selain tentang course manager ini gitu. Oke. Banyak. Jawabannya banyak. Jadi banyak teman-teman Growth Loop yang mereka juga masih kerja full time. Ada juga yang akhirnya resign kemarin dari kerjaan full time-nya. Nesa ya, kalau misalkan teman-teman ikut webinarnya, Nesa itu baru resign juga. Terus tapi masih banyak juga yang teman-teman Growth Loop yang masih kerja full time juga. Dan kalau ditanya bisa bermanfaat atau enggak, bisa banget. Karena apa? Karena semua yang nanti kita kerjakan sebagai course manager ini sebetulnya bisa diaplikasikan di bisnis apapun. Contohnya misalkan teman-teman punya juga bisnis online nih, entah itu misalkan mau jualan e-book kah, atau misalkan bahkan jualan produk fisik ya. Misalkan kayak di batch berapa tuh ada Kak Helen, dia jualan domba akikah. Ya, itu kan maksudnya di luar banget ya, di luar OCM gitu kan, di luar remote working gitu. Dia punya bisnis domba akikah. Ya itu semua materi yang dipelajari di sini bisa diaplikasikan di bisnisnya itu. Itu dari mulai dia bikin website, dari mulai dia bikin strategi marketing lewat email lah, atau misalkan lewat nurturing leads gitu ya, lewat WhatsApp. Terus juga dia belajar meta ads juga kan, gimana mengiklankan produknya. Jadi semua materi yang nanti kita pelajari itu sebetulnya bisa diaplikasikan di bisnis apapun, bahkan di kerjaan kantor gitu ya sebetulnya. Jadi nggak masalah sih. Makanya aku sama Rin selalu bilang, walaupun nanti kita brandingnya adalah course manager, nanti selesai course ini, teman-teman mau membranding diri sebagai course manager atau enggak, ya itu silahkan gitu ya, kembali ke masing-masing. Tapi yang jelas, semua materi yang dipelajari ini bisa diaplikasikan untuk bisnis apapun. Gitu. Oke, makasih Kak Hani. Berarti kalau di grup atau mungkin nanti diskusi open nggak kalau misalkan kita tanya-tanya gitu di luar dari OCM ini, mungkin sesekali gitu atau gimana? Kalau misalkan Kak Mafiro lihat ya di grup discussion mah random banget apa juga diomongin. Maklum ya, ibu-ibu gitu kan, bapak-bapaknya paling cuma ada 2-3 orang, itu juga nggak pernah aktif gitu. Karena memang Growth Loop ini kita memang sebetulnya kita spesifikasikan untuk para ibu dan para perempuan ya, supaya kita ada istilahnya support system untuk kerja remote ini gitu. Jadi ya memang itulah bisa dilihat ya, ibu-ibunya rame setiap hari, apapun random diobrolin gitu. Jadi nggak perlu takut untuk ikutan nimbrung gitu, karena mereka juga nggak akan yang gimana-gimana gitu. Bahkan ketika kemarin kita gathering pertama kali pun ya Ardin ya, kayaknya nggak ada rasa awkward gitu ya. Padahal nggak pernah ketemu sama sekali kan, cuman heboh di grup gitu. Tapi pas kemarin kita gathering pertama kali tuh bener-bener nggak awkward gitu. Mereka langsung pada rumpi aja udah kayak sama kayak di grup gitu. Jadi nggak perlu ragu sih kalau misalkan mau nanya apa aja gitu. Oke Kak, makasih. Tadi aku mau tambahin juga nih Mbak Hani, pertanyaannya Kak Mafiro menarik, kayak bisa diimplementasikan nggak istilahnya di kantor mungkin ya Kak Mafiro. Ini gambaran aja sebenarnya, kalau boleh jujur, course manager itu bungkusnya, aku sama Mbak Hani bungkusnya course manager, padahal dalamnya yang dikerjain operation. Kalau misalnya di kantor, mungkin teman-teman tahu nih kalau operation itu biasanya kemana nih? Operation itu biasanya ya
bagian bagian operation kan ada ya di kantor. Jadi kita juga belajar di sini operation itu gimana sih operasi dalam sebuah bisnis gitu. Terus kalau marketing itu juga kepake banget. Karena di marketing itu istilah sales funnel, nanti kita bikin konten sosial media itu juga akan kepake banget nih gitu. Makanya karena dulu juga sempat di kantor dan belajarnya kurang lebih mirip nih kalau kayak sales funnel, terus bikin konten seperti apa, jadinya masih bisa relate banget sama industri kerjaan dimanapun itu gitu. Tambahannya itu aja. Jadi eh, bungkusnya tadi ya bungkusnya cost manager, dalamnya bisa operation, bisa project manager, bisa jadi marketing, bisa jadi konten konten kreator gitu, konten kreator untuk nulis ya. Jadi macam-macam banget sebenarnya. Nah, itu dia kenapa kita sebagai course manager seenggaknya ngerti ya salah satu bidang itu, karena pas kita mau manage sebuah course kita udah tahu, walaupun kita misalnya nggak berpengalaman di bikin website, akhirnya kita kerja nih sama temen yang "Ah, aku udah deh nggak bisa bikin website, aku hire misalnya ke Maviro, aku hire Kak Zahra aja nih misalnya gitu ya. Tapi kan Kak Maviro udah ngerti thinking dari website itu kayak apa gitu. Jadi Kak Maviro pun bisa nge-brief Kak Zahra, aku mau website yang kayak gini 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 ya gitu. Walaupun bukan Kak Maviro yang yang ngerjain gitu. Ataupun misalnya nggak suka sama social media, tapi Kak Maviro tahu apa yang harus disampaikan seorang course creator untuk promosi di social media. Misalnya, aduh aku udah nggak kepegang deh, aku misalnya punya full time job, aku mau hire Kasinta aja misalnya. Ya udah nanti Kamafiro hire Kasinta, dikasih briefnya begini-begini karena Kamafiro udah punya thinkingnya atau helikopter view tadi itu sebagai course manager. Jadi kurang lebih gitu sih Kamafiro tambahannya. Iya, makasih Kardin. Udah lumayan kebayang. Karena mungkin aku sedikit cerita, aku pribadi masih full time di brand baju dan sebenarnya UMKM sih masih kecil dan otomatis kan pekerjaannya sedikit dan apa ya, ada arah aku tuh juga akan menghandle bagian-bagian operasional dan tadi pas selama materi tuh kayak kepikiran juga ini sebenarnya bisa banget sih diaplikasiin di bisnisnya, di industrinya. Cuman lagi muter otak lagi bentar, tapi kan beda ya servis. Maksudnya kayak ini servis sedangkan aku jualannya baju kalau di tempat kerja aku full time sekarang. Jadi oh berarti mungkin tadi aku dapet dari Kahani maksudnya oh open kok, berarti ya mungkin kalau aku ada bingung atau apa, tapi sebenarnya konteksnya bukan OCM ya, berarti mungkin bisa aku tanyain segala macam gitu. Makasih Kak. Ya, sama-sama. Sama-sama. Oke, masih ada teman-teman sebelum kita tutup, udah jam 9 ya, nggak kerasa, udah 2 jam kita. Oke, kalau misalkan udah nggak ada lagi pertanyaan, nanti kita bisa lanjut di grup ya. Teman-teman nanti recordingnya aku share besok di platform course-nya. Oke, kalau misalkan udah nggak ada pertanyaan, dari Ardin udah cukup? Cukup. Cukup ya. Oke, kita cukupkan ya teman-teman untuk hari ini karena besok juga Senin, mungkin masih ada yang kerja walaupun aku sih nggak pengaruh ya mau Minggu mau Senin juga nggak ngaruh ya, tetap kerja gitu. Jadi teman-teman selamat istirahat. Sekarang udah jam 9. Mudah-mudahan apa yang dipelajari di sesi pertama ini sebagai warming up ya bisa bikin teman-teman makin panas nih buat belajar semakin dalam tentang course manager tentunya. Tapi yang pasti tadi setelah kita sampaikan ya, ternyata bisa dipakai di bisnis apapun. Jadi mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman dan nantinya bisa diaplikasikan. Jangan lupa tugasnya mulai cari-cari ideal kliennya mau yang seperti apa dan mulai tentukan juga nanti strateginya seperti apa. Nanti Ardin akan share template-nya ya Ardin ya. Nanti akan kita masukkan ke dalam platform. Gitu. Oke, terima kasih semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum. Selamat beristirahat. Terima Waalaikumsalam. Kasih kasih semuanya. Teh Ani, Teh Ardi. Waalaikumsalam. Makasih Kak Sama. Hani, Mbak Ardin. Sama-sama. Makasih, Dah. Kak.